Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta kelas webinar interaktif Academic Presentation and Communication Skills. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu semangat dan sehat ya. Bapak Ibu peserta, alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti kelas webinar ini yang terselenggara atas kerjasama Telkom University, Telkom University Open Library, dan Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Untuk itu, mari kita melihat video introduction dari Telkom University dan Telkom University Open Library. Silakan Mas Yudi. Untuk Bapak dan Ibu Open Library Telkom University. Dari kami yang selalu membuat gaduh, atau hanya berselfie untuk konten pribadi. Terkadang kami pun memejamkan mata untuk terlelap di sini. Juga dari kami yang terfasilitasi mengerjakan tugas, berdiskusi, maupun sekedar membaca novel favorit. Sehingga kami dapat mengeksplorasi imajinasi kami, mimpi-mimpi kami, dunia kami. Dari beragam jendela dunia yang dihadirkan, kami sebagai penikmat Open Library Telkom University atas semua bahagia.
dedikasi yang Bapak dan Ibu berikan, dengan tulus kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ngangenin ya, di para mahasiswa dan dosen-dosen TELU pasti sudah kangen sekali pengen belajar lagi di kampus tercinta ya. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan juga komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Karena dari pendaftar, fantastis ini angkanya, 678 orang, banyak juga yang belum menjadi member atau belum mengenal komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Untuk itu izinkan saya untuk share screen. Ya, baik. Ya, ini adalah kegiatan kita hari ini, yaitu kelas webinar interaktif, Academic Presentation and Communication Skill. Ya, apa itu komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia? Komunitas ini adalah komunitas personal learning community, di mana anggota komunitasnya adalah guru-guru, dosen, juga pemerhati pendidikan. Kami berdiri di tahun 2008 dengan nama Education Development Project. Kemudian di tahun 2018 berganti nama menjadi Kelas Kreatif, dan di tahun 2020 menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Nah, visi misi dari komunitas ini adalah salah satunya sebagai sarana untuk mengembangkan personal dan profesional secara informal, kemudian berbasis kolaborasi untuk edukator saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Jadi diharapkan nantinya individu yang terlibat akan bisa menjadi lifelong learner yang melakukan refleksi terhadap praktik mengajar masing-masing, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif, mengimplementasikannya di kelas, dan tujuan akhirnya adalah menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi bagi siswa-siswinya. Kemudian ini adalah tim manajemen. Nanti kita ketemu dengan Pak Dadan, juga Pak Trisnendi, juga saya sebagai moderator untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya, ini adalah kegiatan yang ada di Kelas Kreatif Indonesia. Ya, kami menulis sudah ada 10 publikasi. Penulisnya adalah member dari komunitas. Jadi yang punya hobi menulis bisa gabung di member kami ya. Selanjutnya, kami juga ada kegiatan public speaking. Ada beberapa kali webinar yang sudah diselenggarakan, dan ada juga kegiatan professional development. Selanjutnya kita juga ada kegiatan partnership dengan beberapa institusi, termasuk universitas juga, ada dengan TBI, dengan Unjani, dengan komunitas Hayu Maca, Rita Home Library, DigiPro, dan lain-lain.
Kemudian ini juga ada kegiatan untuk putra-putrinya. Jadi member kami difasilitasi putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh kelas kreatif secara free. Ada kelas liburan, belajar bahasa Inggris selama liburan, ada juga bekerja sama dengan DigiPro, ada juga kegiatan menulis. Nanti hasilnya akan dibuat buku antologi untuk putra-putri tercinta ya. Nah, selanjutnya kami juga ada kegiatan webinar berbahasa Inggris. Selain nasional, lingkupnya juga ada yang internasional yang akan kami selenggarakan rutin setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali. Ini juga ada kegiatan membuat media ajar visual, sudah ada 5 kegiatan. Dan ini adalah yang ditunggu-tunggu mungkin ya, door prize untuk hari ini. Jadi peserta yang ada 600, sementara kita masih menunggu ada 200-an sekarang. Bapak Ibu bisa mendapatkan 1 buku yang berjudul Public Relation Event dari Bu Marta. Kemudian kita juga ada wireless presenter, dan yang terakhir kita ada headphone dari Logitech. Nah, Bapak Ibu disimak baik-baik nanti paparan dari narasumber kita hari ini, nanti bisa dapat door prize yang menarik ini. Nah, terima kasih. Selanjutnya saya stop screen dulu ya sebentar. Wait. Wait. Oh, ada error. Maafkan. Agak susah baris. Baik, Bapak Ibu peserta webinar hari ini, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Direktur Akademik Telkom University, yaitu Bapak Dr. Ahmad Rijal. Bapak, the screen is yours, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf ini sedang di perjalanan, jalannya juga sedang berliku. Pak sopirnya lagi ngebut. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada komunitas didik kelas kreatif yang sudah bekerja sama dengan Open Library untuk menyelenggarakan webinar ini. Materinya insya Allah sangat menarik ini. Dan juga semoga sambil jalan nanti bisa tetap mengikuti meskipun off cam ya. Terus selamat datang, terima kasih Bu Tintin selaku moderator, Pak Dadan maaf, Pak Tri dan Bu Marta, ini dosen value ini yang menjadi pembicara gitu ya. Seperti kita ketahui kalau academic presentation dan communication skill itu yang saya rasakan itu bidang yang kita harus pelajari dan nggak ada selesainya, itu harus terus diimprove gitu. Saya pribadi udah ikut seminar nasional maupun internasional itu udah berapa puluh kali ya, udah 30 kali lebih, itu tetap merasa wah ini belum benar ini cara presentasinya. Kalau kita lihat kan sebenarnya intinya bukan hanya bagaimana mengajar, tapi minimal menyampaikan pokok pikiran kita dalam forum yang akademik seperti itu. Dan tentunya ada pilihan kata yang harus pas, ada urutan yang harus pas gitu dan seterusnya. Semoga banyak materi yang bisa kita dapat dari webinar kali ini. Sekali lagi mungkin yang saya berikan apresiasi sebesar-besarnya pada Bapak Ibu peserta maupun ini ya narasumber dan moderator serta panitia. Di kondisi seperti ini sore-sore mestinya sudah di rumah rebahan, tapi ini masih mantengin laptop, mantengin HP untuk mencari ilmu, ini sesuatu yang luar biasa. Semoga usaha kita, upaya kita mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan dan menambah ilmu kita sehingga bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Itu saja, selamat berwebinar, semoga tidak ngantuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir, Titi DJ ya, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita langsung saja ya ke presenter pertama, yaitu Pak Trisnendri. Pak Trisnendri sudah siap ya di sana? Oke. Ada di sini, Bu. Ada. Saya perkenalkan dulu ya Pak Hadir. Trisnya. Oke. Siapa ini katanya, siapa ini ganteng-ganteng begini gitu. Nah, inilah adalah Pak Trisnendi.
Nah, Patris saya pakai yang ini ya CV-nya. Boleh Bu, aman Bu. Oke, aman. Baik, para peserta webinar hari ini, Pak Trisnandi Syahrizal SPDM HUM adalah lulusan dari STK Siliwangi, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian melanjutkan studinya di Unpad, mengambil English Linguistik. Current position sekarang Pak Tris adalah dosen di IKIP Siliwangi, di Prodi English Education ya, Pak Tris. Kemudian Pak Tris juga sering lead seminar dan workshop, salah satunya dengan kelas kreatif ya. Jadi ini adalah beberapa karena banyak sekali. Beberapa webinar dan workshop yang pernah di-lead oleh Pak Tris. Kemudian untuk achievement, Pak Tris mendapatkan dari Asia Europe Foundation, juga beliau adalah trainer untuk Microsoft 365. Baik, Bapak Ibu, kita dengarkan paparan dari Pak Tris. Jangan lupa disimak karena nanti akan ada headphone ya, Pak Tris, untuk zoom-zooman nih para peserta. Mangga, silakan. Wah, terima kasih banyak Bu Tina. Bu Tina, Bu. Iya bener ya? Iya benar, nggak Iya apa-apa. benar. Pasti dia Bu Tina ya, Bu Tintin. Ya, terima kasih banyak Bu atas pengenalannya. Ini satu rumah kok malah salah nyebut nama kita ya. Iya, terima kasih. Tentunya saya ucapkan kepada rekan-rekan dari Telkom dan Open Library, tentunya juga kelas kreatif yang selalu tak henti-hentinya memberikan sebuah inovasi dan pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi untuk berbagi tentang sedikit hal mungkin yang saya miliki. Dan saya yakin nih teman-teman di sini, Bapak Ibu semua, atau mungkin di sini ada adik-adik mahasiswa juga yang punya pengalaman yang jauh lebih luar biasa dibanding saya. Namun izinkan saya hari ini untuk sedikit berbagi tentang hal-hal yang mungkin pernah saya alami sebelumnya sehingga saya ingin bagikan kepada teman-teman semua. Izin mengkonfirmasi karena di saya videonya agak tidak bergerak ini, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Loud and clear, Pak. Loud and clear. Oke, then. So ya, tadi siang ya, saya agak dikejutkan dengan saat tahu jumlah peserta yang terdaftar. Wah, 600. Waduh, ini kira-kira ekspektasinya apa ya? Ada 600 sekian orang join dengan kegiatan kita ini. Wah, luar biasa sekali. Iya, dengan topik academic presentation, dengan communication skills, tentunya ada tujuan utamanya adalah ingin memberikan sedikit informasi terkait dengan bagaimana cara kita atau hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dan kadang kita miss sebetulnya saat kita ingin melakukan sebuah academic presentation atau presentasi-presentasi lainnya. Sepertinya mendengar kata academic presentation udah lumayan scary ya, udah lumayan kayak academic presentations. Jangankan academic presentation nih, presentasi di kelas, misalnya presentasi yang biasanya ini udah deg-degan gitu. Ini apalagi ada judul baru academic presentations gitu ya. Jadi pasti ada nuance tersendiri yang membuat kita agak-agak creepy gitu ya. But anyway, dari tajuk yang besar tadi, saya ingin mencoba memperkecil cakupannya kepada get your audience, get your universe. Kenapa? Karena sepertinya saat kita menjadi seorang presenter, engaging kita dengan audiens bisa paham apa yang kita sampaikan, audiens membersamai kita selama kita bicara dalam layar, itu sepertinya sebuah achievement yang luar biasa, betul ya, Bapak Ibu ya, sepakat ya. Jadi apalagi dengan kondisi yang sekarang di Zoom gitu kan, belum harus misalkan presentasinya jam 7 pagi, ternyata audiensnya masih jet lag dan lain sebagainya, bukan jet lag, masih pillow lag kayaknya ya, belum selesai maskeran, belum selesai apa gitu. Jadi we are very banyak sekali elemen-elemen yang membuat kita agak sulit gitu. Tapi saat kita bisa mendapatkan audiens kita, kayaknya itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan nih di presentasi ini saya juga bisa get my universe dengan bisa membuat engagement yang luar biasa bersama rekan-rekan semua dari Telkom, Open Library, dan seluruh peserta yang hadir di kelas kreatif juga tentunya. Memulai presentasi saya ingin sedikit bertanya. Kita ngobrol dulu aja. Ini chatnya dibuka nggak ya, Bu? Karena pesertanya banyak, nggak boleh direspon di ini kali ya, di gitu. kolom chat ya. Ya, misalnya chatnya dibuka ya. Chatnya to everyone ya, bisa ya? Oh iya, iya. Oke. To everyone. Oke, bisa ya. Siap. Jadi, saya ingin ngobrol saja dulu sebentar. Let me know, ada beberapa hal yang saya tanyakan, Bapak Ibu. Yang pertama, jadi silakan nanti jawabnya di chat box. Nanti kita akan lihat
Walaupun saya agak shock nih 300 mungkin nggak akan saya bisa baca semua kalau semua nulis ya. Tapi anyway kita berbagi dulu, kita sedikit kenalan dulu sedikit, oke? Yang pertama, boleh dituliskan ritual. Ini ritual ya. Kesannya kayak naik gunung atau mandi 7 bunga gitu, enggak. But then it's very simple things. Ritual apa yang rekan-rekan semua lakukan saat akan melakukan presentasi? Akan ya, berarti sekitar kayak 2 menit lagi atau 30 menit lagi mau presentasi, punya ritual khusus apa enggak sih? Mungkin kalau Bapak Ibu dosen kayaknya presentasi ya, tiap hari presentasi ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin ada kalau udah presentasi unik nih khusus kayak sekarang juga beda dengan di kelas, apakah ada ritual-ritual khusus? Monggo silakan ditulis jawabannya di chat box. Wah, langsung banyak nih Pak Tris. Oh iya nih ya, mendengarkan musik, minum air putih, doa, ngomel ke temen. Ada yang loncat-loncat juga katanya. Loncat-loncat, ngomel ke temen, oke, tarik nafas, senam mulut, oh that's nice, senam mulut, minum kopi, makan coklat. Wah, kalau minum kopi saya tiba-tiba mual kayaknya, gagal presentasi saya. Oke, ya, setiap orang berbeda. Oh, zikir, Masya Allah ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sekali atas responnya. Ini luar biasa ya, ada dari sudut pandang religinya, berdoa, berzikir, memohon kelancaran. Kemudian ada juga dengan ritual perutnya, dengan kopi, dengan cemilan-cemilan ya, dan ritual-ritual lainnya. Luar biasa sekali. Percaya atau tidak, ternyata ritual itu menjadi sebuah pembiasaan dan kebiasaan yang bisa membuat kita lebih tenang. Nah, itu adalah salah satu kunci utama saat kita ingin melakukan presentasi, any kind of presentations, termasuk academic presentations juga gitu. Ya, mari kita lanjutkan. Berikutnya, curhat dong, curhat dong, boleh dong ya. Apa sih masalah terbesar yang rekan-rekan hadapi saat melakukan presentasi? Kira-kira yang masalah terbesar yang pernah dihadapi atau yang sangat ketakutan ini kayaknya akan terjadi gitu, selalu terjadi saat saya presentasi kayaknya seperti itu. Kira-kira ini ada yang raise hand, apakah ada masalah Butin? Pasti ada ya. Ada yang raise hand, Pak Miftahul Firdaus. Silakan Bapak Ibu dituliskan jawabannya. Waduh, udah banyak aja nih kayaknya. Saya belum telat baca chatnya. Kebanyakan gugup, Pak Tris. Kebanyakan gugup ya, mengulang kata-kata yang sama, mendadak gugup. Oke. Ini kalau boleh saya nebak ya. Kalau boleh saya nebak ya. Mungkin nggak sih gara-gara gugup pertama itu kayaknya gara-gara audiens ya. Pertama, kita tahu jumlah audiensnya banyak. Wah, ini banyak banget. Kedua, wah ada dosen saya. Waduh, ini teman saya yang udah juara debat tingkat internasional dan antar benua. Wah, udah yang deg-degan aja gitu ngelihat audiensnya dan lain sebagainya. Pasti saya yakin gugup memang menjadi selalu top one ya. Yang paling atas tuh menjadi gugup. Dan pasti nih, nggak tahu nih ya, mudah-mudahan benar atau tidak. Pasti Butin di akhir pasti ada yang nanya, Pak, bagaimana cara menghilangkan rasa kenerveusan saya saat saya ingin melakukan sebuah presentasi? Nah, ini pertanyaan yang selalu muncul saat membicarakan tentang presentasi, oke? Karena memang ini masalah semua orang, termasuk masalah saya. Ritual saya adalah hugging my wife, ya. Ritual baru saya sekarang adalah memeluk istri saya, itu membuat saya lebih tenang sedikit ya, membuat lebih tenang gitu. Tapi kalau udah masuk ke layar, melihat rekan-rekan itu jauh lebih tenang lagi sebetulnya. Oke, mari kita lanjutkan. Hey, pay attention. Nah, seperti ini perlu kadang-kadang. Ya, kita mulai ya. Jadi kalau kita udah ngobrol, udah curhat, udah tahu masalah kita apa, udah tahu pengennya kita apa, udah tahu ritual apa yang kita lakukan, yuk kita coba explore lebih jauh lagi. Gimana sih biar kita bisa punya kepercayaan dirian yang utuh saat kita ingin melakukan sebuah academic presentations. Oke, nanti saya yakin Ibu Marta dan Pak Dadan akan berbicara dengan hal konteks lain yang tentunya akan menambah kepercayaan diri kita saat kita berkomunikasi atau melakukan sebuah academic presentations. Iya, ini maaf ya kalau orang Cililin yang satu ini kadang-kadang ngomongnya suka berurut kecepatan. Nanti tolong diingetin aja Butin kalau ngomongnya udah sangat seperti Shinkansen. Oke. Apa-apa, karena waktunya juga agak-agak. Nah itu dia. Jadi agak-agak gitu ya. Iya benar-benar. Oke. Dan slide-nya kebanyakan kayaknya. But anyway, ini yang penting adalah perfect preparations make perfect result. Yang perlu diperhatikan adalah persiapan itu penting, tapi persiapan seperti apa dulu yang penting, yaitu persiapan yang baik juga. Jadi nggak hanya persiapan yang biasa, tapi harus persiapan luar biasa agar hasilnya juga luar biasa. Apa yang perlu kita lakukan in the preparation stage-nya? Yang pertama adalah silakan melakukan research. Research itu, wah Pak berat dong. Harus ada pengumpulan data dan lain sebagainya. Enggak gitu kok research-nya. Maksudnya adalah kita harus tahu banget apa nih yang mau kita bicarakan. Cari informasi se-oke mungkin. Jangan sampai ada satu kata pun yang kita nggak paham itu maksudnya apa. Satu keyword saja kita nggak paham tentang apa presentasi kita, itu akan menambah rasa
menambah rasa takut lagi saat kita melakukan sebuah presentasi. Kedua, jangan lupa untuk latihan. Saya saja ini latihannya beberapa kali nih, ingat presentasi sekarang, dicoba lihat di Zoom, mukanya kok agak-agak miring-miring ya, kok ini kok agaknya bajunya kayaknya nggak lucu nih, itu, atau kok suaranya kayaknya begini ya, kok pas part ini kayaknya nggak enak nih, gitu. Itu di-rehearse terus gitu, bisa 1, 2, atau 3 kali. Dengarkan suara kita, kok kayaknya agak gimana gitu ya, itu bisa sebagai self-evaluation juga. Define your objective, tentukan dulu nih dari awal tujuannya mau presentasi itu mau apa. Apakah mau hanya sebatas menyelesaikan tugas kuliah atau betul-betul ingin sharing knowledge gitu. Jadi luruskan niatnya dulu nih, karena kalau cuma menyelesaikan tugas kuliah beres ya yang penting beres aja gitu. Tapi presentasi itu adalah a noble things kalau menurut saya, karena it's sharing knowledge gitu, membagikan apa yang sudah kita ketahui kepada orang lain yang mungkin sangat membutuhkan informasi itu. Jadi know your objectives. Itu jangan cuma hanya sampai oh ya, saya disuruh pada ada nih presentasi, udahlah yang penting mah tugasnya beres, nggak bisa. Tidak seperti itu. Objektifnya harus clear, harus jelas, dan harus benar tujuannya. Ya, kemudian write important notes. Kalau seperti saya nih pelupa-pelupa, saya suka banyak tulisan-tulisan, catatan-catatan untuk oh ya nanti kalau pas ngomong ini saya mau ngomong ini. Banyak teknisnya, bisa pakai notes-nya, kemudian bisa di-print, kemudian di pinggirnya ada tulisan ya. Semua orang akan punya caranya sendiri untuk membuat notes sehingga kita tidak get lost. Nah, ini yang penting juga adalah understand your structures, Bapak Ibu. Ini akan sesuai dengan konteksnya. Kalau kita mau academic presentation, yang ingin kita sampaikan adalah riset, maka kita harus yakin, pastikan harus ada introduction, harus ada teori, harus ada metodologi, harus ada hasil, harus ada conclusions. Tapi saat kita membicarakan tentang presentasi yang, oh ini presentasi tentang book chapter presentation. Oh, apa ini struktur apa yang harus saya sampaikan? Oh, berarti harus ada keywords yang harus saya highlight. Ada teori yang harus saya kutip. Dengan memahami struktur itu, yang Bapak Ibu semua bisa search di internet, di YouTube, dan lain sebagainya, itu kita bisa dengan mudah membreakdown slides kita atau bahan presentasi kita. Sehingga akan lebih terarah nanti ujung-ujungnya. Seperti itu untuk preparation stage. Dan tentunya juga akan ada ritual yang harus Bapak Ibu lakukan, yang itu tergantung kepada setiap individunya. Tadi saya sudah sampaikan, biasanya kalau waktu ada almarhumah ibu saya selalu nelpon atau apa gitu, hanya untuk menenangkan diri saja sebetulnya. Kalau sekarang karena ada istri saya ya yang bisa dipeluk-peluk, oke, diual-ual juga anak juga. Oke, berikutnya. Ini adalah struktur yang ini sepertinya hampir ada di semua struktur. Baik itu academic presentations, atau paper presentation, atau apapun itu, saya rasa struktur ini selalu ada. Sengaja ini saya hitamkan sebagian hanya untuk biar Bapak Ibu mendekatkan wajahnya sehingga saya bisa melihat wajah Ibu lebih dekat. Asik, mantap. Oke, kita lanjutkan. Ini ada 3 nih. Sebetulnya ada opening, ada content, dan ada closing. Oke, jadi ini 3 elemen yang menurut saya penting. Nggak bisa cuman oh ya pokoknya saya kontennya harus keren banget tapi openingnya udah aduh nggak menarik banget gitu, sedangkan 5 menit pertama atau 1 menit pertama itu menjadi first impressions, ya nggak sih? Beruntunglah mereka-mereka yang punya let's say physical appearance yang oke gitu kan, dengan wah enak nih kayaknya presentasinya gitu ya. Untuk seperti yang saya ini kan harus main-main di openingnya agar lebih engaging lagi, agar lebih orang-orang mau mendengarkan saya, melihat dan mendengarkan saya gitu. So that's things yang harus dipersiapkan juga. Jadi bukan hanya konten, tapi closing juga penting. Apa sih efeknya dengerin presentasi ini? Udah, oke, terima kasih, assalamualaikum, udah itu sudah dilupakan begitu saja gitu. Tidak ya, mudah-mudahan nanti saat kita selesai kita bisa memberikan impactful closing kepada semua orang. Mari kita mulai dengan opening. Bu Tin sampai jam 4.10 ya kalau tidak salah. You have 12 minutes to go. 12 minutes for another 12 slides, that will be enough. Amin. Opening. Nah, saya sih opening saya sebut dengan sebutan peta. PETA ya, peta. Apa sih peta itu? Jadi ini agar mudah diingat aja gitu ya. Peta apa sih peta? Itu adalah punch a joke, explain amazing fact, tell story, and ask questions. Ini nggak harus ada 4-4-nya, teman-teman. Boleh salah satu kok. Mau yang joke, mau yang fact, mau yang tell story, atau mau ask question. Balik lagi tergantung kepada ini jenis presentasi apa yang akan kita hadapi. Seperti itu ya. Kalau boleh nggak sih kita presentasi skripsi kita punch a joke?
I don't think that's a problem. Saya rasa itu nggak ada masalah. Cuman masalahnya dosennya suka nggak sama yang bercanda-bercanda gitu kan ya. Kita pahami audiens kita. Makanya itu di research itu kita harus paham nih siapa audiens kita. Kalau audiens kitanya adalah dosen yang sudah terkenal dengan kegarangannya, jangan main-main saudara-saudara ya. Makanya kita harus paham banget nih audiens kita itu siapa. Punch a joke juga ini adalah satu trik yang menurut saya sih ini paling kece. Karena kalau berhasil tuh bisa kayak wah banget gitu. Tapi sekalinya gagal bisa langsung yang gitu ya, garing gitu, krik-krik gitu ya. Karena joke itu cultural based, betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi berdasarkan culture banget gitu. Kadang-kadang menurut culture kita lucu, saat audiens kita, ini bercandanya orang Sunda begini ya bentuknya. Kan jadinya malah jadi nggak lucu gitu. Jadi be careful. Tapi ya saat Anda yakin dengan joke itu adalah oke ya, go ahead with that. Amazing fact tentunya bakal membuat orang lebih, wow gitu ya. Jadi hal-hal ini tuh bisa membuat mereka yakin untuk mendengarkan kita at least di 5 menit pertama. At least ya. At least 5 menit pertama mereka mau dengerin kita. Karena kita sudah open-nya dengan oke gitu. Ini teman-teman mahasiswa nih, kalau ada mahasiswa, ada ya mahasiswa ya kalau tidak salah di sini? Banyak, Pak Tris. Banyak ya mahasiswa ya. Jadi saat presentasi materinya, main-main tuh dengan ide. Kira-kira nih topik ini kita bisa ngambil fakta apa ya yang bisa memblow audience mind gitu. Atau kita apa ya yang bisa membuat kelasnya hidup dulu deh sebelum saya ngomong gitu. Nah, ini harus dipikirkan. Jadi nggak hanya ini topik saya, hajarlah ini topiknya, ya udah fokus ke topiknya. Kita harus coba buat engaging-nya, teman-teman. Oke, berikutnya konten. Nah, saya mungkin sedikit banyak di sini, tapi nanti Pak Dadan juga akan membahas tentang bagaimana cara membuat konten yang lebih engaging lagi ya. Betul ya Pak Dadan ya? Next, ada visual, engagement, voice, dan language. Ini 4 elemen yang menurut saya penting, itu ada visualisasi, kemudian bagaimana kita bisa engage dengan audiens kita, main-mainlah dengan voice kita, jangan sampai kita presentasi suaranya datar aja gitu ya, dan perhatikan bahasa kita juga. Visual saya tidak akan terlalu banyak bicara di sini, nanti Pak Dadan akan lebih explore tentang visual, dan saya akan, intinya adalah mungkin saya satu highlight dari saya, ingat Bapak Ibu, walaupun kita Zoom, percayalah bahwa attire, apa yang kita gunakan, itu sangat ngefek kepada kepercayaan diri kita, apalagi kalau offline ya. Jadi baju yang kece, baju yang keren itu ternyata menurut beberapa teori presenter, dan beberapa artikel yang saya baca untuk presentasi itu ngefek sekali kepada kepercayaan diri kita. Karena dibilangnya katanya, your attire speaks volume before you open your mouth. Sebelum kita buka mulut kita, orang tuh ngelihat kita dulu. Jadi kalau kitanya oke, gaya, gitu orang-orang juga bakal trust untuk mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Itu dari sudut pandang presenternya. Untuk sudut pandang tampilan visualnya nanti Pak Dadan deh ya. Jadi harus ikut sampai akhir nanti, juga nanti ada komunikasi khusus yang akan disampaikan oleh Ibu Marta ya di akhir nanti. Engagement Bapak Ibu. Ini penting sekali untuk terus keep engage dengan audiens kita. Ya, jangan lupa caranya gimana sih? Pertama, kita bisa jangan terlalu panjang penjelasannya, bikin small bites explanations. Jadi jangan banyak-banyak gitu penjelasannya. Atau jangan satu slide sampai satu paragraf penuh gitu, enggak. Small bites saja agar kita juga bisa enak buat main-main di situ. Kemudian let your body speak. Kalau memang merasa nyaman dengan menggerakkan tubuh, ya silakan ya, jangan yang aneh-aneh banget gitu ya gerakan tubuhnya ya. As long as that's okay, you can just let your body moves, karena itu bisa mengeluarkan aura-aura yang mungkin membuat kita nervous. Oke? Asking questions, jangan lupa untuk simple seperti Bapak Ibu masih bersama saya, Kang Teteh masih bersama saya, itu trik kecil tapi sangat bisa membuat kita engage dengan audiens kita. Dan creating activity, boleh kalau banyak kegiatannya, bolehlah kita main-main di games di tengah-tengah, atau polling, survei, nah kayak gitu, itu bisa tuh jadi alternatif kita untuk membuat engagement dengan audiens kita, seperti itu ya. Voice, nah ini dia ya. Beruntunglah untuk mereka yang punya voice oke, kayak microphonic gitu ya, yang udah orang-orang tuh dengar the microphone yang bagus banget suaranya gitu ya. Tapi itu sedikit sekali yang seperti itu ya. Jadi kita harus main-main dengan suara kita, warming up your voice. Latihan tuh suara kita warming up dulu gitu ya. Boleh dengan A, I, U, E, O atau apa, silahkan, mangga. Artikulasinya juga harus jelas. Jadi jangan sampai, apalagi dengan Zoom seperti ini, kita harus meyakinkan bahwa artikulasi kita didengar oleh orang lain gitu ya. Kemudian face. Nah, ini saya sebenarnya agak backstabbing nih ngomongin face karena ini lumayan agak cepat sebenarnya tempo saya ya. Fasenya juga agak panjang. Tapi juga face di sini kita harus paham kita berhenti di mana. Saat mau presentasi, chunk-nya juga harus jelas. Oke. Make variety. Buat suaranya jangan standar, jangan gitu terus.
pakai intonasi yang naik turun gitu, pakai nada yang lembut. Halo Bapak Ibu, enggak tiap-tiap dari awal sampai halo Bapak Ibu, apa kabar semua? Saya hari ini akan ngegas terus dari awal sampai akhir. Jadi make a varieties. Kemudian diam, ini betul nih ya. Diam juga bisa menjadi sebuah strategi Bapak Ibu. Jadi saat enggak kok, ini bukan mikrofon, saya lagi diam aja nungguin ya. Oke, so itu adalah teknik yang bisa kita gunakan juga to control our voice. Bernapas ya iyalah, masa iya ngomong nggak nafas ya. Ya cuman we have to control our breath. Jangan berpikir bahwa saat kita diam dan bernafas itu orang langsung nggak percaya dengan kita. No, itu adalah suatu hal yang sangat normal untuk dilakukan. Oke, bernafaslah dengan santai ya. Next language, ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan adalah simple and clear. Jadi pastikan sederhana tapi jelas. Oke. Jangan berbelit-belit, kalau kata orang Sunda mah ngalir ngidul gitu ya. Enggak, tapi simple, straight to the point, dan jelas tujuannya apa. Signposting maksudnya adalah kasih audiens tahu bahwa baik, berikutnya saya akan membahas tentang ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang ini. That's called signposting. Jadi kita memberi judul tentang kegiatan-kegiatan kita tuh mau apa gitu ya. Kemudian the rule of three. Ini banyak yang terlewat biasanya. Karena ini satu trik yang bisa kita gunakan untuk meng-engage dan membuat language kita lebih menarik didengarkan. Contoh sederhana. Bapak Ibu, kelas kreatif adalah komunitas yang memberikan kesempatan untuk berbagi, untuk belajar, dan untuk mengenal satu dengan yang lain. Itu the rule of three. Jadi kayak kita mengulang 3 hal yang engage dengan konteks kita. Itu namanya the rule of three. Itu katanya dipercaya bisa membuat audiens kita menarik dan mau mendengarkan kita lebih lama lagi. Seperti itu. Oke, sudah masuk ke closing. Butin sebentar lagi ya. Oke, sudah masuk ke closing. Apa nih kita punya di closing? Ada relakan saja presentasinya selesai dengan sempurna ya. Ada rela katanya nih. Apa itu rela? Rela itu adalah rhetorical questions, echoing message, link back, dan ask for action. Jadi ini 3 strategi yang kita bisa gunakan. Yang pertama, kasih pertanyaan yang nggak perlu audiens jawab. Contohnya, baik Bapak Ibu, setelah mendengarkan presentasi saya, yakin Bapak Ibu bisa memberikan presentasi yang menarik? Sudah tahu nanti mau persiapannya apa saja untuk presentasi? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Nah, itu adalah rhetorical questions. Jadi kita kayak nanya, tapi kita dijawab sendiri aja gitu ya. Echoing message, kita ulang lagi pesan-pesan yang penting menurut kita dalam presentasi kita. Kemudian link back, balik lagi ke tujuan kita apa, tercapai atau tidaknya. Kemudian ask for action, bukan ask for question, tapi ask for action. Jadi, mari Bapak Ibu, ini akhir dari presentasi saya. Mari berikutnya kita membuat sebuah presentasi yang menarik untuk para siswa kita. Seperti itu. Itu contoh ya, saya belum selesai. Oke, berikutnya the question. Ini bukan saya minta pertanyaan ya. Kan kita suka ada yang nanya ya saat presentasi ya. Nah, ini juga penting strateginya. Yang pertama adalah your topic is your world, so conquer it. Makanya kita persiapan banget dengan topik kita. Karena kalau kita sudah yakin dengan topik kita paham dengan topik kita, pertanyaan yang berhubungan dengan topik kita, pasti kita akan bisa jawab. Tapi Pak atau Kang, ada kali kita nggak bisa jawab. Tenang, you are not encyclopedia. Kamu bukan kamus berjalan, bukan Google berjalan, sometimes we don't know things. Sampaikan saja dengan jujur. Mohon maaf, untuk pertanyaan ini saya belum bisa menjawab, namun tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi saya dan saya akan belajar lebih dalam lagi terkait hal tersebut. Sampaikan saja bahwa ya memang Anda bukan ensiklopedia, Anda bukan orang yang tahu akan segalanya gitu. Jadi be honest to yourself juga. Oke. Saya rasa saya akan mengakhiri presentasi saya dengan lagu dari Tulus, Bapak Ibu. Mungkin mereka bulan, tapi ingat kau matahari, cahaya mereka darimu. Siapapun audiensnya, mereka dosen, mereka orang yang lebih hebat, mereka mungkin bulan, tapi ingat pada saat itu Anda adalah mataharinya, cahaya mereka dari Anda. So, be impactful presentations. Thank you very much, Bu Tina. Semoga waktunya pas. Saya kembalikan lagi ke Bu Tina. Baik, terima kasih. Masih ada 2 menit, Pak. Jadi 2 menit aja ya. Okay. Soalnya nanti kita Q&A-nya nanti ada di belakang. Boleh ya. Iya. Saya khawatir nanti untuk pertanyaan dari Patris juga. Enggak. Jadi agak Thank you very much. Enggak ngebut tapi enggak apa-apa. Loud and clear pokoknya. Oke, para peserta kita berikan aplaus dulu ya kepada Patris. Terima kasih. Luar biasa presentasinya. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kita ada presentasi kedua yaitu paparan dari Pak Dadan.
dari kelas kreatif Indonesia. Sebelum itu saya perkenalkan dulu Pak Dadan ya. Sebentar. Ya. Oke. Ini adalah Pak Dadan, adalah lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia untuk S1 dan S2-nya. Saat ini beliau bekerja sebagai pengejar BIPA di Ministry of Education Liaison Officer, Bandung Independent School. Kemudian sudah ada publikasi juga artikelnya di buku-buku yang diterbitkan oleh Kelas Kreatif Indonesia. Dan kegiatannya Pak Dadan adalah founder dari Kelas Kreatif Indonesia. Kemudian beliau juga penulis, juga fasilitator workshop dan webinar IHP atau online training. Kemudian beliau juga trainer dari Google Certified Educator, Microsoft Innovative Educator, Common Sense Educator. Untuk without any further ado, kita dengarkan saja paparan dari Pak Dadan. Pak Dadan, the screen is yours. Terima kasih Bu Tina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, loud and clear. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Kita sudah dibuka dengan sesi yang penuh semangat. Maraton ya kalau saya bilang itu. Jadi Patris itu bukan jalan lagi. Jadi udah maraton. Karena dalam waktu 25 menit kita mendapatkan jatahnya bagaimana nih supaya bisa menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tapi jangan khawatir, nanti setelahnya kita akan bagikan semua materinya di WA grup peserta sehingga bisa dikaji ulang. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Tris, apa yang disampaikan oleh saya dan Bu Marta nanti bisa dicek kembali. Materi saya itu berfokus kepada media presentasi akademik. Karena saya tidak terlalu ahli di bidang public speaking atau communication, masih belajar nih dengan Bu Marta dan Pak Tris. Jadi saya lebih kepada konten gitu kan, apa sih yang bisa disampaikan kepada audiens kita gitu ya di sini. Kemudian ada penelitian dari Atlas Sian yang mengatakan bahwa 60% dari populasi umum adalah pembelajar visual. Jadi kenapa nih saya ambil tentang media presentasi akademik ini? Artinya kalau saya presentasi ketika kuliah, kadang yang bingung itu bukan di konten kalau saya itu, tapi bingung itu mencari gambar sehingga gambar itu bisa mendukung apa yang ingin saya sampaikan. Karena mengacu kepada pernyataan tadi. Kita kan maaf ya, kita orang Indonesia sukanya kan nonton sinetron gitu kan, nonton film dibandingkan dengan mendengarkan podcast gitu atau membaca buku. Maaf saya mengeneralisasi, tapi itu kan fakta yang bisa terjadi di antara kita semua. Sehingga kita harus fasilitasi kondisi tersebut dengan menyajikan gambar-gambar yang menarik. Kemudian juga ada yang mengatakan kalau otak kita itu dapat memproses gambar dan video itu 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Jadi nanti presentasinya di sini akan mengacu juga kepada penggunaan gambar, visualisasi dan apa sih fitur-fitur yang bisa kita gunakan di PowerPoint ya, saya bilangnya atau Google Slide. Apa yang akan kita diskusikan? Jadi kalau kita masuk ke restoran kan suka melihat dulu nih menunya apa gitu kan, menarik atau enggak gitu. Kalau misalnya tidak menarik ya udah tinggalin restorannya, pergi ke restoran yang lain. Jadi ini ya akan kita diskusikan hari ini Bapak Ibu. Saya konsepnya lebih sharing karena saya juga sama juga sambil belajar. Artinya apa yang saya sampaikan di sini beberapa sudah saya lakukan, beberapa masih perlu peningkatan. Artinya masih belum mengacu 100% kepada apa sih kriteria baik dari presentasi, media presentasi. Poin pertama itu kita berbicara tentang good versus bad PowerPoint presentation. Kemudian yang kedua kita berbicara mengenai persiapan. Yang ketiga berbicara mengenai media yang digunakan. Dan yang terakhir itu panduan umum. Kita bahas satu persatu ya Bapak dan Ibu. Nah, good versus bad PowerPoint presentation. Ini menarik sekali. Tidak hanya teman dekat saya, tapi rekan-rekan saya kadang kalau membuat presentasi itu seperti ini gitu kan, atau mirip dengan yang ini. Boleh di Zoom chat Bapak Ibu tuliskan apa sih yang menjadi isu dari apa namanya dari slide yang saya contohkan ini. Silakan Bapak Ibu dituliskan. Kebanyakan tulisan, Bu Tina boleh bantu dibacakan. Ya. Ya. Kalau kata orang Sunda renyek pisan katanya. Renyek pisan, ya. Gambar tidak fokus, tidak terbaca, kekecilan, tulisan kecil ya, crowded gitu ya, kurang simple. Betul. Ada yang lain nggak yang Bapak Ibu perhatikan selain itu gitu ya? Apa nih? Gambarnya tumpang tindih katanya.
Tuh, gambarnya tuh Bang Dindi. Ada guntingnya. Kenapa ada gunting gitu ya? Berarti gambar tidak relevan dengan isi teks gitu ya. Warna, ada yang menarik nih Bu Tina. Tadi yang mengatakan warna, spasi, kemudian font tidak konsisten, betul sekali. Maksimal 3 warna, hanya poin-poin yang ada di PPT. Template-nya kurang cocok. Jadi Bapak Ibu nggak usah ikut webinar ini dong sebenarnya, karena udah tahu tentang poin-poinnya. Udah pada hebat. Udah pada hebat gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita melakukan hal yang sama walaupun kita sudah tahu ini itu tidak baik misalnya? Itu kan pertanyaannya. Itu menjadi refleksi bagi kita semua. Karena kita juga perlu melihat aturan-aturan dasar dari pembuatan media presentasi. Apakah itu ketika presentasi makalah misalnya, atau misalnya ketika nanti ketika di kelas gitu ya, book chapter atau yang lain dan lain-lainnya gitu kan, perlu diperhatikan tidak hanya kepada teknik penyampaian tetapi juga kepada media yang kita gunakan, karena itu akan menunjukkan profesionalitas kita gitu. Elegan tidak gitu PowerPoint-nya, kadang kita bawakannya bagus tapi lihat PowerPoint-nya loh kok seperti ini gitu ya. Jadi kadang itu tidak kadang itu berpengaruh gitu kan terhadap apresiasi dari audiens. Kita lanjutkan. Sebenarnya ini yang tentang persiapan gitu ya. Sebenarnya ini tadi sudah disampaikan oleh Patris sekilas gitu ya. Ada beberapa yang memang sama. Artinya inilah common agreement yang perlu kita lakukan sebelum kita membuat media presentasi. Yang pertama kita harus tahu tujuan presentasinya apa, gitu kan? Itu kan penting sekali. Kita harus mengetahui tujuan dari presentasi kita, gitu kan? Mengacu kepada konten yang ingin disampaikan. Apakah book chapter, apakah riset, ataukah makalah. Kemudian kita harus membuat outline, Bapak Ibu. Jadi saya kembali ya. Jadi dari awal saya sudah membuat outline. Jadi 4 poin yang akan saya bicarakan dalam 25 menit. Karena kalau terlalu banyak poin juga tidak akan maksimal, tidak akan efektif gitu ya. Jadi sedikit tapi mendalam, itu yang paling penting. Kemudian yang selanjutnya adalah media visual. Jadi untuk media visual hati-hati, kita harus mencari media visual yang free copyright, dan salah satunya kita menggunakan Unsplash. Itu gambarnya banyak sekali Bapak Ibu, pilihannya banyak sekali. Kemudian kita juga bisa menggunakan free pick. Tampaknya harus diperhatikan pilihan gambar. Untuk presentasi akademik mungkin kita hindari gambar-gambar kartun gitu ya. Kita lebih melihat kepada gambar-gambar yang terlihat profesional gitu, seperti gambar orang seperti ini gitu. Saya pikir itu juga harus kita perhatikan dengan baik. Selanjutnya audiens. Kita harus perhatikan juga siapa audiensnya. Tadi Patris mengatakan ketika audiensnya maaf ya, misalnya dosen yang galak, tidak suka joke, tiba-tiba kita cengangas-cengenges gitu kan, itu tidak masuk gitu kan kepada presentasi kita gitu ya. Jadi kita juga harus melihat apakah guru, apakah dosen, apakah remaja, apakah orang dengan tingkat pendidikan tertentu, kita harus perhatikan. Karena itu berpengaruh kepada apa yang akan kita simpan di dalam media kita. Saya tidak berbicara tentang cara penyampaian, tapi lebih kepada medianya. Artinya, kalau misalnya kita audiensnya remaja, saya tidak akan menggunakan slide yang seperti ini. Artinya akan lebih banyak fitur-fitur komik atau kartun dan hal-hal yang berbau manga misalnya gitu ya. Jadi itu lebih engage kepada audiens. Kemudian kita juga harus melihat, maaf, kalau misalnya kita presentasi kepada customer gitu, kita lihat dulu siapa customer kita, atau kita presentasi menggunakan nama sebuah lembaga, kita juga harus lihat. Atau tema dari kegiatannya. Maaf, tema dari kegiatannya. Misalnya hari ini kan warna dari poster, warna dari tell you, warna dari open library kan semuanya merah nih. Jadi saya pun menggunakan warna merah, menyesuaikan gitu kan dengan kegiatan kita hari ini. Nah, hal-hal kecil seperti itu harus kita perhatikan. Yang selanjutnya adalah lihat kembali Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah selesai membuat media, udah aja kita tinggalkan. Tidak, kita harus balik lagi. Jangan sampai nanti ada kesalahan penulisan, misalnya nama kita salah, atau misalnya ada bahasa Inggris yang salah, atau misalnya ada penempatan yang kurang tepat. Kita harus pastikan benar-benar sempurna gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kata Pak Tris harus jeda dulu, jadi saya jeda dulu. Nah, ini Bapak Ibu media yang digunakan. Ada PowerPoint, ada Canva, ada Google Slide, ada Genially, ada Sway, ada Prezi, ada Biteable.
Nah, ini silahkan nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi mana sih yang paling cocok. Kalau saya secara pribadi, mana yang paling mudah gitu kan yang kita gunakan. Jadi jangan sampai ya Bu Marta, Patris, presentasi kita 25 menit, kita mempersiapkan medianya 5 jam gitu kan. Jadi jangan seperti itu. Kita ya balance. Kalau saya biasanya 2 kali dari presentasi. Jadi kalau misalnya saya presentasi 20 menit, minimal saya 40 menit untuk persiapan medianya. Gitu ya. Jadi kita tidak menghabiskan terlalu banyak waktu juga di media. Kemudian kita lihat contohnya nih. Untuk Microsoft Sway, apa sih bedanya Microsoft Sway? Ini adalah contoh Microsoft Sway yang sudah saya buat gitu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi lebih dinamis. Ketika Bu Tina bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, seperti ini. Jadi terlihatnya lebih dinamis dan web based Bapak Ibu. Gitu. Jadi itu. Jika dibandingkan dengan Google Slide atau PowerPoint ada kelebihannya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya, aduh ini kayaknya menarik nih, saya mau eksplorasi Microsoft Sway. Apakah susah? Tidak. Apakah berbayar? Tidak. Gitu. Jadi ini gratis juga. Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendaftar ke outlook.com atau ke live atau live ya, live.com. Kemudian nanti mendapatkan akunnya silahkan. Jadi bisa langsung membuat presentasi seperti ini. Apakah persiapannya lebih lama Pak Dadan dibandingkan dengan Google Slide? Ya, kalau saya merasa menggunakan Microsoft Sway lebih lama, sedikit gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa enggak juga. Kemudian ini Genially. Alhamdulillah Kelas Kreatif Indonesia adalah partner dari Genially. Jadi Genially Internasional, kita partnernya untuk Indonesia. Nanti kita tunggu ya Bapak Ibu workshop khusus untuk bagaimana sih membuat media presentasi menggunakan Genially. Kalau tidak Oktober, November, karena kita pembicaranya langsung dari Genially-nya dengan brand ambassador Genially yang ada di komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Maaf nih sambil promosi ya, silahkan ditunggu untuk workshopnya. Apakah sama dengan Sway dan Google Slide? Nah, Genially lebih banyak di sini kalau dilihat gitu ya. Lebih banyak yang menariknya, kemudian bisa gamification juga Bapak Ibu. Jadi tidak hanya satu arah komunikasi dari presenter kepada audiens. Nah, kalau yang saya tunjukkan hari ini lebih kepada presentasi dari one way presentation gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, bukan yang gamification-nya. Nah, itu contoh dari beberapa media yang dapat digunakan. Nanti kita eksplorasi bersama ya, Bapak Ibu. Silahkan. Mau stick ke Google Slide? Mangga gitu, silahkan juga, tidak masalah. Nah, Bapak Ibu, ini panduan umum. Saya garis bawahi, dikumpulkan dari berbagai sumber. Tetapi saya ikuti juga di presentasi ini. Jadi jangan sampai pada dan presentasi tentang panduan umum, tapi kok nggak diikuti gitu kan di presentasinya gitu ya. Jadi ada aturan mengenai 555. Boleh di Zoom chat dituliskan apa sih 555, Bapak Ibu? Mangga, boleh ditebak ya. Ada yang bisa nebakkah aturan 555? Belum ada nih. Belum ada ya. Padahal ada door prize loh Bu Tina. Ukuran kertas. Ini Bu Isma gimana? Kertas kita digital. Belum tahu. Malah saya senang kalau ada yang bilang belum tahu. Artinya kita bisa mendapatkan informasi yang baru. Bu Mike 5 kata per baris. Keren. Ada font, size, 5 color, baris, margin. 5 warna. Iya. Boleh Bu Tina dibacakan. Oke, ada 5 slides at least, 5 slide at least, 5 baris, 5 warna, 5 font. Kanan, kiri, atas, bawah, apa nih? Kayak ininya ya, marginnya ya. Saya bacanya sambil goyang-goyang Pak Dadan. Marginnya. Oke, new term, kebanyakan new term Pak Dadan mungkin baru. Alhamdulillah Bu Marta ya. Jadi kita benar-benar belajarnya bareng-bareng kalau gitu. Jadi yang dimaksud dengan 555 itu adalah 5 baris, 5 kata per baris, kemudian 5 baris per slide, kemudian 5 slide teks berat berturut-turut gitu. Jadi aturannya nanti akan saya share ya Bapak Ibu. Jadi akan saya share kepada di WA grup peserta gitu. Jadi supaya kita kaji bersama. 5 baris, kemudian 5 kata per baris, kemudian kalau misalnya kita ada yang isinya agak banyak, itu bisa kita bisa 5 saja, jangan terlalu banyak gitu. Jadi jangan sampai 10 slide isinya berat semua gitu kan isi teksnya.
Kemudian ada, dan yang 166 saya lewat dulu ya. Kemudian kontras warna Bapak Ibu. Ini penting sekali. Kita kembali ke sini ya. Tadi ada yang sudah membahas sih, ada yang sudah berbicara. Di Pak Dadan katanya warnanya kok nggak ngeblend. Betul sekali. Masa backgroundnya putih, biru terang, fontnya putih, itu kan kurang pas gitu ya. Kita harus menggunakan kontras warna. Jadi kalau misalnya saya secara pribadi, background dari presentasi-presentasi yang sudah saya lakukan biasanya warnanya gelap. Kemudian si fontnya lebih terang. Nanti Bapak Ibu juga bisa mencari di internet mengenai kontras warna. Apa sih warna yang cocok? Misalnya kuning dengan biru, atau misalnya putih dengan hitam. Di kelas kreatif kalau nggak salah backgroundnya hitam, tulisannya putih dan kuning. Jadi benar-benar mencolok ya, bukan mencolok Sunda gitu ya, mencolok mata gitu. Artinya dalam bahasa Indonesia itu muncul si warna si tulisannya gitu ya. Itu penting Bapak Ibu. Jadi untuk membuat yang membuat audiens itu bisa melihat tulisannya dengan jelas gitu ya. Kemudian ada aturan 10 20 30 gitu. Boleh nebak lagi yuk. 10 20 30. Ini udah ada yang jawab bener nih. Ini siapa yang jawab nih? Udah keren nih, udah tahu ini. Iya betul sekali. Betul. Ibu Fiona. Oh ini nih Pak Rukmana. Oh iya Bu Ayu. Betul. Keren Bapak Ibu. Jadi itu betul sekali. 10 slide dalam 20 menit menggunakan 30 size untuk ukuran fontnya. 10, 20, 30. Gampang diingat ya. Jadi kalau misalnya saya presentasi, saya 10 slide. Apakah benar Pak Dadan menggunakan 10 slide hari ini? Pakai. Saya mengikuti aturan itu gitu. Artinya memang itu cukup efektif Bapak Ibu. Jadi saya tidak berusaha untuk banyak memasukkan. Jadi saya ingat, saya harus menggunakan 10 slide di sini gitu kan. Kemudian karena durasi saya hanya 25 menit gitu kan, atau 20 menit gitu ya. Kemudian ukuran fontnya apakah 30 itu baku? Tidak. Jadi ada aturan yang lain Bapak Ibu. Yang paling penting dari ukuran font adalah bisa dibaca gitu ya, dari jarak jauh. Harus kita ingat audiens kita beragam. Hari ini audiens kita beragam. Ada yang mahasiswa, mungkin usianya di sekitar 18, 19, 20 tahun. Ada juga yang di usia senior gitu ya, mungkin di usia 50 atau 55. Itu kan daya lihatnya kan berbeda gitu. Jadi kita harus bisa mengakomodir itu dengan memberikan ukuran font yang besar. Boleh deh dituliskan di Zoom chat-nya. Jadi ukuran fontnya berapa dong? Untuk judul aja, ukuran font berapa? Ini nih, saya panduan umum itu lebih besar saya tulisannya. Bapak Ibu boleh nebak nggak ukuran ada fontnya? 50, 45, 36. Ini jangan-jangan nulisin umur ini. Mungkin, iya. Oke, jadi jawabannya adalah 40 Bapak Ibu. Coba Bu Marta, terlihat nggak tulisannya dengan jelas di slide saya? Yang kiri jelas. Jelas ya. Terima kasih Bu Marta. Jadi untuk judul itu 40 Bapak Ibu. Untuk subjudul atau poinnya itu sekitar 26, 27, 28. Ini yang saya gunakan hari ini. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melihatnya dengan jelas. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu kan ada yang menggunakan handphone juga gitu ya. Jadi kita pastikan semua audiens bisa terakomodir. Kita lanjutkan. Kemudian visual, animasi, dan video. Untuk presentasi online ini yang agak kita hindari gitu ya. Untuk menggunakan visual, animasi, gambar gerak-gerak gitu kan, atau video kita hindari. Alasannya karena jaringan. Mungkin jaringan saya bagus, tapi kan jaringan audiens A itu berbeda dengan jaringan audiens B. Apalagi kita ini webinar nasional misalnya. Ada yang bagus misalnya kan di Padang bagus misalnya, tapi di Aceh misalnya ada sedang kendala jaringan atau di daerah gitu kan. Jadi kita harus pastikan kita mengurangi bagian-bagian itu. Yang paling penting sekarang kan bagaimana konten kita bisa disampaikan kepada audiens kita gitu, melalui visual, melalui oral, saya yang berbicara misalnya gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak gambar yang gerak-gerak, kayaknya udah agak 90-an 80-an gitu ya, ada gambar-gambar yang gerak, kayaknya sekarang udah nggak terlalu digunakan.
Saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi aturan 555, kontras warna, aturan 10-20-30, dan visual animasi video. Kemudian ukuran dan jenis font. Jika Bapak Ibu lihat di sini, saya pemilihan font itu perlu pertimbangan dulu gitu. Jadi nggak sembarangan menggunakan font. Mungkin Bapak Ibu yang ada gitu ya, Pak Dadan saya mah sukanya yang apa ya, tulisan kayak handwriting. Punten, itu harus dihindari. Kita harus gunakan font yang readable, readable ya, readable. Artinya memang font yang bisa dibaca oleh semua kalangan. Nah, informasinya di mana? Gampang, kita tinggal masuk ke Google saja, kemudian kita cari the most readable font. Nanti akan keluar jenis-jenis font. Hindari font yang berekor katanya, kata Pak Rizwan. Betul Pak Rizwan gitu ya. Saya menggunakan Roboto, Arial gitu ya. Itu font-font yang sebaiknya kita gunakan. Kalau misalnya yang direkomendasikan di lembaga saya, maksudnya untuk saya gunakan ke siswa, itu Arial. Itu yang paling nyaman untuk siswa, yang paling nyaman untuk dilihat dari jarak yang cukup jauh. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah konsisten dengan style. Jadi Bapak Ibu jangan slide 1 warna biru, slide 2 warna merah, slide 3 warna hijau, slide 4 tiba-tiba ada taman gitu. Jadi jangan, kita harus konsisten. Warna merah, merah semua. Karena fokusnya Bapak Ibu bukan ke media, fokusnya adalah ke saya sebagai pembicara gitu kan. Dan audiens juga jangan diberikan kejutan-kejutan gitu kan. Tiba-tiba ada video, tiba-tiba ada gambar, tiba-tiba warnanya berubah lagi, jangan. Disamakan. Jika Bapak Ibu lihat dari halaman 1 sampai akhir, saya konsisten. Jadi ada template di awal, logo dari lembaga kita hari ini, kemudian selanjutnya warnanya putih untuk si font yang saya gunakan. Oke, seperti itu ya. Jadi diusahakan sampai ujung si slide-nya itu kita sama semuanya. Selanjutnya, apakah menggunakan template ataukah membuat sendiri? Kalau Bapak Ibu di kelas kreatif, karena kata kreatifnya saya underline, buat sendiri, jangan mencari template gitu ya. Jadi kalau pada dan sendiri gimana? Saya buat sendiri. Artinya saya lebih suka dari blank, kemudian nanti diganti background-nya warna sesuai dengan eventnya apa, dari sana baru bermain-main. Apakah boleh melihat template? Boleh, gitu kan? Kita melihat template untuk melihat bagaimana sih disusunnya si kata per kata, maksudnya urutannya ya, layoutnya kita bisa ambil. Tapi kalau saya secara pribadi lebih kepada membuat sendiri. Saya nggak nyaman pada dan gitu kalau misalnya membuat sendiri, boleh gunakan template. Dan salah satu yang populer adalah Slides Go gitu kan. Ini populer sekali dan gratis. Jadi Bapak Ibu silakan diambil. Tapi nanti tolong ya ikutin aturan-aturan yang sudah kita diskusikan bersama gitu. Jadi jangan sampai saklek eventnya apa, tiba-tiba template yang digunakannya apa gitu kan, bergambar beruang, bergambar Korea-Koreaan, sedangkan ini eventnya event formal. Jadi jangan sampai audiens menyesuaikan dengan selera kita, tidak gitu ya, tapi kita menyesuaikan dengan event, dengan audiens, dengan dengan konten yang ingin kita berikan. Slide Go bisa buat PPT-kah? Ada Ibu. Bu Isma boleh, ada. Jadi bisa di downloadnya 2 jenis, bisa PPT, bisa Google Slide. Dan gratis ya, cuman ukurannya besar-besar karena banyak gambar. Yang terakhir adalah tidak membacakan. Ini yang banyak terjadi. Bu Marta, Patris, kemudian Bapak Ibu dosen di sini, mumpung ada mahasiswa nih, satu hal yang tidak disukai oleh dosen dan guru adalah ketika mahasiswa dan siswa membacakan untuk audiensnya. Jadi kita hindari Bapak Ibu. Karena kan namanya juga PowerPoint. Jadi memang yang harus ada adalah poin di sana, bukan teks secara utuh kemudian dibacakan. Gitu ya. Jadi itu adalah langkah terakhir biasanya yang digunakan ketika si presenter content knowledge-nya kurang. Mereka caranya dengan tricky, ya udah di copy paste saja satu paragraf gitu kan, satu paragraf di copy paste kan kemudian dibacakan. Kalau saya gurunya saya kurangi nilainya gitu, saya apalagi guru bahasa gitu ya. Jadi tidak ada nilai skill yang disampaikannya. Bapak Ibu dosen juga sama ya, mohon nanti kurangi nilai mahasiswanya kalau copy paste paragraf, harus poin. Dan gunakan, kita sampaikan ke mereka aturannya 555 ya gitu. Jadi supaya tidak
supaya mereka ada proses pembelajaran untuk kontennya. Maaf, saya lanjutkan. Bapak Ibu, ya udah sampai ke akhir karena ini memang tidak hanya hanya menyampaikan dalam 20 menit poin-poin yang sederhana tetapi harus kita terapkan intinya gitu ya. Jadi mungkin beberapa reminder untuk kita semua. Boleh nanti setelah sesi ini Bapak Ibu buka slide yang sudah digunakan atau slide yang akan dipresentasikan misalnya di webinar. Cok dibuka, dilihat apakah sudah mengikuti aturan itu ataukah memang full dengan teks gitu ya. Nah, apa sih yang sudah kita bicarakan tadi? Yang pertama, good versus bad PowerPoint presentation. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah tahu PowerPoint yang jelek, slide yang jelek itu seperti apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak melakukan hal yang sama. Tiba-tiba warna hijau dengan biru gitu kan, atau hijau daun dengan warna kuning gitu kan, udah mati gaya itu semua nanti slide-nya. Kemudian yang kedua tadi berbicara tentang persiapan. Yang ketiga berbicara tentang media yang digunakan, dan yang terakhir adalah panduan umum, poin-poin yang harus kita ingat ketika kita akan melakukan presentasi. Itu Bapak Ibu, ini referensinya dan filenya nanti akan saya share kepada Bapak Ibu untuk dilihat kembali. Nah, untuk poin-poinnya kalau misalnya lupa, itu tinggal dicari aja nanti di internet. Rule 555, Rule 10, 20, 30 misalnya gitu ya. Kontras warna, kemudian media yang digunakan dan sebagainya nanti bisa dicari. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu, Pak Dadan pas 25 menit. Jadi sesuai dengan rencana ya, pas 25 menit. Oke. Nah, terima kasih Pak Dadan. Bapak Ibu peserta webinar, silahkan kita beri dulu aplaus untuk Pak Dadan ya. Thank you. Mantap Pak Dadan katanya. Oke, sebelum ke Bu Marta, ke presenter yang ketiga, kita akan ada foto session dulu. Jadi Mas Yudi ya mau membantu saya untuk mengambil foto dari peserta webinar kita hari ini. Bapak Ibu silahkan dibuka cam-nya. Yang mau lipstikan boleh lipstikan dulu silahkan. Ada berapa slide ya Mas Yudi? Pesertanya ada 339, jadi cukup banyak. Mas Yudi atau Bu Irma, can you help me? Halo. Ada 14 page. Oke, 14 slide. Dari OpenLib ya, Bu Irma, boleh dibantu? Boleh Bu, ditunggu sebentar. Ya, oke. Oke, untuk slide pertama ya Bu Ir? Oke, slide pertama siap. Ya, slide pertama silakan senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Untuk slide berikutnya. Satu, 2, 3. Banyak ya, ada 14. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Berikutnya, slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3.
7, 1, 2, 3. Bu Irma, slide 8 sampai 14 sudah saya foto ya. Iya, terima kasih Pak Dadan. Iya, thank you very much. Karena banyak sekali ya, alhamdulillah hari ini masih ada 300 lebih peserta yang tetap setia mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita. Oke, Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini, kita akan selanjutnya mendengarkan paparan dari Bu Marta. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan Bu Marta terlebih dahulu. Baik. Ya, Marta Trilestari Esos MM. Pendidikannya S1 di Universitas Pajajaran, prodinya Manajemen Komunikasi, kemudian S2 di Institut Manajemen Telkom, Marketing Management, kemudian S3 di Universitas Pajajaran Ilmu Komunikasi. Pengalaman bekerjanya dari 2003 sampai 2007 sebagai tim Event Promo Department PT Radio Ardan Suara Tarwah. Ini suaranya pasti mendayu-dayu enak banget nih ya. Kemudian yang kedua 2008 sampai 2011 di staf bagian kemahasiswaan IM Telkom atau Telkom University, Sekretariat Dekan FEBIM Telkom, kemudian 2011 sampai 2016 sebagai dosen prodi IKOM FKB Telkom University, 2016 sampai sekarang sebagai dosen prodi digital PR FKB Telkom University, kemudian 2016 sampai 2018 sebagai ketua program studi digital PR FKB Telkom. Oke, silakan Bu Marta, the screen is yours. Turnuhun Teh Tintin atau ya dipanggilnya Teh Iya, Tintin. boleh. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya ini pemateri terakhir biasanya PR nih Bu Tintin, yang udah sendu-sendu menjelang sore hari gitu ya, udah agak-agak ngantuk. Ini kayaknya harus dibangunkan dulu nih gimana nih Pak Dadan dan Pak Tris ya. Jam-jam kritis ya Bu ya? Nah, jam-jam kritis betul Bu Tintin. Dan tadi saya banyak belajar banget ya dari Pak Tris dan juga Pak Dadan. Nih Pak Dadan saya butuh belajar banget tentang PowerPoint nih saya sama Pak Dadan. Nanti tolong dievaluasi ya Pak ya untuk untuk screen saya. Oke teman-teman, izin sudah terlihat ya Bu ya? Iya Bu, terlihat. Oke, di sini saya kebagian nih ya tentang untuk public speaking. Tadi udah dari Pak Tris, Pak Dadan gitu ya untuk hal-hal yang terkait juga tadi komunikasi gitu ya. Di sini saya lebih ke public speaking dan presentation skill, tapi mungkin lebih untuk memperkenalkan juga ke teman-teman di sini public speaking itu apa. Gimana caranya teman-teman yang baru pertama kali memulai presentasi atau yang sudah biasa tapi tetap pernah gugup gitu itu harus gimana sih menghadapi audiens di depan kita yang cukup banyak gitu ya. Nah, di sini ini saya akan jelaskan sedikit saja sebetulnya karena saya mungkin akademisi kali ya Pak Dadan, Pak Tris juga sama mungkin akademisi. Jadi public speaking itu kan sebetulnya ilmu memberikan pesan gitu ya, menyampaikan pesan dari seorang komunikator. Kayak sekarang saya menyampaikan sebuah pesan gitu kan. Who-nya itu adalah saya what-nya adalah message-nya. Saya menyampaikan apa sih pesan mengenai public speaking gitu kan ya. Melalui channel apa? Melalui Zoom. Dan juga untuk siapa adalah untuk para peserta di sini yang tadi mungkin kalau kita lihat karakteristiknya agak random ya, ada dari mahasiswa, ada tadi mungkin 50 tahun ke atas, dan juga ada akademisi, praktisi, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah efeknya apa? Jelas efeknya adalah saya ingin membangun kepercayaan diri sebetulnya. Kepercayaan diri untuk siapa? Untuk teman-teman di sini, gimana caranya berani untuk berperan sebagai seorang public speaker. Nah, ini saya skip aja. Nah, di sini ada public speaking facts gitu ya. Jadi public speaking itu kalau kita lihat, oke ya, izin nih break the rules-nya dari Pak Dadan. Ini saya ada video, nggak apa-apa ya Pak Dadan ya. Nah, public speaking facts sebetulnya kita kalau melihat ini akan saya percepat. Biasanya saya kasih video tapi saya percepat nih Pak Dadan. Mudah-mudahan sinyal di Cimahi stabil ya. Nah, di sini ada public speaking fact. Mungkin adik-adik mahasiswa ya di sini juga banyak, bahkan bukan hanya adik-adik mahasiswa, mungkin Bapak Ibu yang bekerja di kantoran juga banyak mengalami hal-hal seperti ini. Oke, bisa kita lihat mungkin tadi ya, dia sangat gugup dari gestur mukanya dan sebagainya, dia sangat sangat khawatir besok saya presentasi di depan orang banyak, gitu kan ya. Nah, sedangkan yang laki-laki ini senyum-senyum aja, biasa aja nih, kayaknya saya presentasi biasa aja. Nah, tadi tips mungkin sudah diberikan juga sebetulnya oleh Pak Tris, gimana kita menghadapi teknik presentasi ya.
Tadi kita yang jelas ada praktek gitu kan. Lalu juga kalau saya sih lebih ke latihan ya, tadi prepare sampai 3 kali prepare. Ini saya izin skip aja. Nah, sebetulnya kenapa sih kok ada orang yang ketakutan melakukan public speaking? Kalau saya pernah membaca nih Pak Dadan, Pak Tris, dan teman-teman di sini riset. Saya pernah melihat riset, public speaking itu ternyata adalah sesuatu yang bisa bikin orang fobia. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah mendengar, ketakutan dalam melakukan public speaking itu masuk ke dalam suatu fobia namanya glossofobia. Ya, lalu ada kecemasan yang sangat berlebih. Di sini coba Bapak Ibu yang pernah gitu ya, tolong dituliskan juga di kolom chat, apa sih yang menjadi sebuah kecemasan Bapak Ibu ketika diminta untuk memegang mic aja. Belum suruh ngomong, baru pegang mic. Baru suruh pegang mic, itu betul-betul tidak bisa ngomong. Jadi saya tiba-tiba dikasih mic, terus saya lupa mau ngomong apa. Ya, saya pernah melakukan waktu itu memang secara face to face nih Bu Titin, saya pernah nyuruh ibu-ibu di UMKM, ibu-ibu PKK gitu kan ya. Mereka kan sebetulnya perlu ya, ibu-ibu seperti itu perlu menjadi seorang speaker di depan, pegang mic lah. Hanya saya suruh pegang mic, baru suruh pegang nih Bu Titin, betul-betul nggak bisa ngomong apa-apa dan terlihat kecemasannya. Pada saat itu saya bisa melihat secara langsung karena komunikasi nonverbal ya, kelihatan dari muka dan sebagainya. Hanya baru pegang mic itu mereka sudah betul-betul tidak mampu lah istilahnya. Kenapa ada yang seperti itu? Nah, ternyata Bapak Ibu yang merasakan seperti itu ya, misalnya di dalam hati, oh saya tuh yang sering merasakan seperti itu tidak sendiri. Ternyata di luaran sana itu memang ada penelitian public speaking menjadi sesuatu yang membuat orang ya tadi glossofobia. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, nah ini ya, bisa melihat mungkin ya, mukanya seperti ini gitu kan, orang-orang pada melihat jadi senternya itu adalah Bapak Ibu semua. Nah, tapi di sini kenapa Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk dalam melakukan public speaking, karena itu bisa dilatih sebetulnya. Tadi saya sempat melihat pada saat materinya Pak Tris ada yang bilang saya suka berlatih di depan kaca. Itu adalah salah satu hal yang kelihatannya kok latihan depan kaca sih kayaknya nggak mungkin, tapi itu yang saya lakukan dulu. Tiap bangun tidur, saya ke kamar mandi, cari kaca, saya coba ngomong sendiri. Senyum-senyum sendiri, ya, opening sendiri, assalamualaikum, beri salam, dan sebagainya. Lalu latihan senyum, latihan gestur, ya dulu ya, sambil senyum, sambil tangan saya bagaimana, dan sebagainya, itu saya latihan depan kaca. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, boleh coba setiap hari kurang lebih mungkin 5 menit di depan kaca, latihan, dan itu akan membuat Bapak dan Ibu akan mulai terbiasa. Karena untuk salah seorang public speaker yang baru memiliki pengalaman pertama dalam melakukan public speaking, itu kan menjadi sesuatu yang kayak mau masuk kandang harimau gitu ya istilahnya. Tapi kalau tidak dicoba, tidak akan bisa punya pengalaman seperti itu. Nah, Bapak Ibu karena ini udah sore, tadi saya pikir takutnya ngantuk, boleh nggak latihan artikulasi lah sedikit aja. Ini karena ini sebetulnya banyak ya tangga nadanya, tapi kita latihan sedikit. Boleh ya Bapak Ibu, ini bisa di-unmute kah Bu Tintin apa tidak bisa? Untuk peserta tidak bisa, Bu Mar. Oh, tidak bisa ya? Tidak bisa ya. Oke, ini mungkin saya akan tunjukkan saja mungkin ya Bapak Ibu nanti bisa di rumah itu melakukan teknik vokal dasar ini. Nanti slide saya bisa diulang-ulang untuk melakukan teknik vokal dasar. Karena ini adalah dasar kita untuk melakukan public speaking. Tadi Pak Tris bilang kalau yang udah punya suaranya bagus ya udah rezeki. Tapi ada orang-orang yang maksudnya suaranya biasa aja, tapi bisa dilatih. Ya kayak penyanyi lah ya. Bu Tintinnya penyanyi kan nggak semuanya instan tiba-tiba bisa nyanyi. Ada yang dilatih teknik vokal dasar. Nah, ini kita public speaker pun sama seperti penyanyi sebetulnya. Ini saya kasih contoh aja cara latihan vokal dasarnya, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah ya melalui slide saya ini. Nah, kalau misalkan ini bisa di-unmute, sebetulnya saya ingin mengajak duduk tegak gitu ya, karena salah satu artikulasi ini adalah menjadi poin penting untuk menjadi seorang public speaker. Saya, tadi Pak Tris juga bilang, saya jujur mengevaluasi diri, jika saya melakukan presentasi, saya tuh suka cepat Bu Tintin. Mahasiswa saya pun bilang, Ibu kadang kayak kereta api. Gitu ya. Itu menjadi evaluasi buat saya. Saya kalau misalnya lagi presentasi, saya videoin, oh iya ya, saya kayaknya kecepatan. Ini message nyampe nggak ke Bapak Ibu? Udah saya evaluasi diri, saya coba saya coba ubah gitu kan gaya saya presentasi, tapi terkadang kita balik lagi ke asal. Oh, atau mungkin saya memang di situ ya, maksudnya saya memang cepat gitu kalau presentasi, tapi terus saya akan mengevaluasi untuk yang terbaik. Oleh karena itu saya tetap menyarankan kepada Bapak Ibu untuk melatih teknik vokal secara dasar, agar pada saat presentasi pun kadang kalau panjang gitu ya kita presentasi, nggak tiba-tiba gitu, di tengah jalan tiba-tiba kok keselak atau ingin menelan ludah dan sebagainya.
Nah, ini ada triknya nih Bapak Ibu. Bisa coba dilakukan walaupun tidak terdengar ya. Nah, ini penangkal vals. Saya kasih satu nada aja ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, balik lagi. Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Nah, dari teknik olah vokal dasar, ini panjang ya, karena nadanya macam-macam. Ini untuk apa? Untuk tadi kita latihan nafas supaya nanti di tengah jalan kita tadi tidak terputus sebetulnya. Karena kadang kan kita kalau misalkan jadi seorang speaker jadi pusat perhatian, tiba-tiba kita lagi intinya lagi menarik-menariknya nih seorang speaker berbicara, tiba-tiba anti klimaksnya adalah gitu tadi Bu Tintin. Kadang suka merasakan nggak Bu? Jadi kita tiba-tiba kehabisan nafas atau kehilangan jeda yang tiba-tiba tapi orang pada kok diem gitu, seorang speaker itu diem. Kalau Patris tadi kan ini ya, strategi ya, maksudnya Patris tadi oke gitu. Tapi kita bisa melihat kalau yang benar-benar lagi ngomong harus nelen ludah karena memang ngeblank misalnya tiba-tiba. Atau tiba-tiba memang kehabisan nafas karena kita terburu-buru atau misalnya materinya terlalu panjang. Nah, ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua, melakukan teknik vokal dasar nanti bisa dilatih di rumah ya Bapak Ibu semua. Oke. Nah, ini balik lagi. Tujuan kita melakukan public speaking itu sangat banyak. Misalnya akademisi, ya, dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa itu untuk apa? Ya. Lalu misalnya seorang pejabat pemerintah lah melakukan komunikasi publik karena kebetulan saya orang digital public relation gitu ya. Saya melihat kalau misalnya pemerintah atau pejabat gitu ya ingin mengkomunikasikan sesuatu, misalnya kebijakan baru di masa pandemi, itu kan public speaking juga. Tapi tujuannya apa? Ya beda-beda gitu kan. Tadi to entertain, tadi menyelipkan humor. Ya kalau tipikal saya, Pak Tris, itu tadi saya lihat mungkin Pak Dadan pada saat menjadi public speaker akan menyelipkan humor. Kalau saya tadi ya walaupun saya baru melihat dan baru kenal Pak Dadan sama Pak Tris di sini, tapi saya bisa ngelihat oh ini satu frekuensi nih kayaknya sama saya gitu kan ya. Kadang kita kalau tidak satu frekuensi pada saat kita menjadi seorang public speaker dan yang satu terlalu serius kan jadinya ini ya awkward gitu kan. Ih, kenapa sih Bu Marta kok menyelipkan humor-humor yang kayaknya garing atau nggak lucu dan sebagainya. Nah, lalu tadi kita melakukan public speaking juga bisa untuk to arouse atau membangkitkan. Membangkitkan apa? Mungkin dalam hal pekerjaan Bapak Ibu misalnya sebagai marketing communication. Melakukan public speaking, mengemukakan misalnya produk jualanan Bapak Ibu dan sebagainya itu adalah salah satu cara public speaking untuk membangkitkan audiens atau lawan bicara kita untuk membeli produk Bapak atau Ibu. To persuade, sama ya, mempersuasif. Gimana caranya membujuk gitu ya, membujuk juga tadi ya, membujuk lawan bicara kita agar mau mendengarkan kita berbicara. Yang terakhir adalah move to action. Jadi ini bukan hanya teori, tapi memang harus diimplementasikan. Kita harus berani speak up, kita harus berani bicara. Saya, walaupun background saya dulu di media gitu kan ya, sekitar 3-4 tahun di media. Tapi gimana pertama kali saya nge-MC? Saya pegang notes, saya pegang cue card itu betul-betul saya kasih notes. Tadi kan sebetulnya Pak Dadan nggak boleh kali ya kalau kita betul-betul membaca gitu. Tapi dulu pertama kali saya ingat saya nge-MC, itu saya ditulis betul-betul ada notes-notes kecil yang supaya saya nggak lupa untuk saya bacakan. Boleh nggak? Kalau menurut saya untuk MC pertama, untuk public speaker pertama, sah-sah aja. Asalkan nggak benar-benar kayak baca teks proklamasi yang dilihat gitu kan ya, benar-benar dibacakan. Jadi untuk intip-intip atau untuk melihat itu nggak masalah, untuk melihat notes-notes tersendiri kalau untuk seorang MC gitu ya, untuk presenter. Nah, ini pada saat kita melakukan presentasi nggak jarang Bapak Ibu pasti menemukan hal seperti ini. Kadang saya di kelas kalau sudah mengajar jam sore, ya jam sore ini yang ini nih Bapak Ibu. Jam sore kita melihat mahasiswa ada yang asik sendiri, mungkin ya ada yang main handphone, walaupun misalnya simpan handphonenya atau dan sebagainya, ada yang terlihat yang nguap gitu dan sebagainya. Gimana sih caranya? Gimana cara supaya mereka bisa balik lagi ke kita untuk bisa melihat apa yang kita presentasikan? Salah satunya tadi ya ice breaking. Kalau saya kadang puterin video, ada dance penguin, mungkin ya Bapak Ibu apal ya dance penguin. Kita dance dulu sama-sama. Penguin itu kan kayak konyol ya sebetulnya dance penguin, kiri kanan dance gitu, tapi kita bangkitkan mereka gimana caranya supaya mereka bangun lagi, nggak ngantuk, dan coba untuk melihat presentasi kita.
Atau selain dance penguin apa? Misalnya tiba-tiba dikasih pertanyaan langsung ke orang yang kira-kira ngantuk. Kita datengin, kita langsung cari kasih pertanyaan dan mereka langsung jawab. Sebetulnya kalau secara langsung itu akan lebih mudah ya dalam melakukan public speaking dan akan lebih efektif tentunya. Tapi kalau kayak sekarang nih Pak Dadan juga tadi cerita lewat media Zoom sangat akan lebih banyak noise-nya. Selain tadi dari media gitu ya, sinyal gitu kan. Lalu mungkin keterbatasan kita untuk dalam melihat gestur Bapak Ibu. Kayak sekarang saya melihat Bapak Ibu mungkin hanya ukuran pas foto. Yang nggak bisa ngelihat maksudnya Bapak Ibu sekarang lagi ngedengerin saya ngomong nggak, atau ada yang ngedengerin kali sambil baringan pakai bed cover apa dan sebagainya, kan kita nggak tahu ya Bu ya. Cuman ya kalau kita secara langsung sebetulnya bisa kita langsung hampiri, dan itu wajib. Kalau kita presentasi secara langsung menjadi seorang public speaker secara langsung, kita harus samperin, kita harus eye contact ya ke para peserta atau audiens, lalu kita ajak berinteraksi. Itu wajib. Ya. Walaupun misalnya audiensnya di aula auditorium yang besar, kita sampai ke belakang. Kita seorang speaker boleh jalan sampai belakang, kita ajak berkomunikasi. Tapi kalau untuk di media digital seperti ini, yang ini agak sulit sebetulnya. Beberapa kali saya memaparkan materi public speaking gitu ya, ada untuk guru SD, guru SMA. Terkendalanya adalah saya tidak bisa berinteraksi secara langsung. Jadi engagement-nya hanya terbatas gitu, hanya untuk lewat media dan bisa melihatnya seukuran pas foto. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ya presentation skill, mungkin untuk yang pemula gitu atau yang sudah biasa, kadang tetap ada kendala tiba-tiba kita lupa gitu. Tiba-tiba kita ngeblank. Sebenarnya kita harus ngapain sih kalau tiba-tiba ngeblank? Kayak sekarang nih saya udah nyiapin nih presentasi depan Bapak Ibu, tiba-tiba saya hilang aja. Apa yang tadi saya mau ngomong? Gitu ya. Kalau saya biasanya tarik nafas dalam-dalam atau saya izin ke audiens. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin minum sebentar. Itu sah-sah aja sebetulnya. Dan pengalaman saya, setiap saya habis minum, itu saya balik lagi gitu. Balik lagi apa yang mau saya sampaikan, oh ini. Ya. Nah, itu tadi, ada notes atau hands out. Saya ingat MC pertama kali saya tulis betul-betul ada hands out-nya dan dikasih kisi-kisi gitu ya, itu sah-sah aja. Ya. Lalu praktis. Ya, Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan public speaking itu akan lancar kalau tidak dilakukan. Tidak punya pengalaman pertama itu tidak akan bisa dilakukan. Tadi ya, lalu presentation itu kita harus speech. Ya, kadang ada kalau dosen presentasi paper. Pakai bahasa Indonesia aja udah semerawut, apalagi pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Nah ini gimana caranya? Nah itu, latihan, praktis. Ya, nervousness ini akan hilang kalau kita terus praktis. Tadi terus interaksi, ya walaupun kita yang presentasi, ada juri di depan kita tetap harus interaksi dengan eye contact, dengan kontak mata. Lalu body language. Nah ini Bapak Ibu. Kalau kita presentasi, jangan terlalu sering berpindah tempat. Istilah gini, kita di depan, gitu ya. Jangan ke kiri, ke depan, ke belakang. Kecuali auditoriumnya gede, boleh kita ke belakang. Tapi kalau misalnya kecil, jangan terlalu mundar-mandir kiri, kanan, depan, belakang. Itu akan menjadi noise atau menjadi gangguan untuk orang yang melihat. Ya. Lalu tadi persiapkan PowerPoint dan hal-hal lain tadi yang sudah dibahas oleh Pak Dadan itu sudah sangat banyak ya, sangat lengkap. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ya dalam melakukan public speaking saya yakin hambatan personal itu pasti ada. Ya tadi gugup, gemetar tadi ya, atau keringat dingin, tegang mulas dan lain-lain lah, demam panggung. Nah, ini gimana caranya supaya kita melewati lah hal-hal ini? Nanti ada tipsnya ya. Lalu hambatan teknis tadi sebetulnya sarana dan prasarana. Ya, kadang kan kita tiba-tiba mic-nya mati. Kalau mic-nya mati, seorang public speaker diem aja atau gimana? Mungkin ada yang bisa menjawab di kolom chat. Kalau mic-nya mati nih, Bapak Ibu lagi di depan, gitu ya. Bapak Ibu lagi di depan, tiba-tiba mic-nya mati. Apa yang harus dilakukan nih oleh Bapak Ibu? Diem aja, gitu ya. Tetap lanjut bicara ya, Ibu Ice. Nah, tetap lanjut bicara, lanjutkan salah tingkah. Nah, ini macam-macam. Saran saya atau misalnya seharusnya panggung adalah milik Bapak Ibu. Lanjut. Mic-nya buang aja istilahnya. Kita masih bisa punya suara tanpa mic kok. Ya kita lanjutkan ya sambil menunggu pasti panitia akan segera mengganti mic dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan tadi ice breaking. Misalnya panggil satu orang ke depan gitu kan. Bapak gitu, apa kabar Bapak? Misalnya dari mana nih Bapak? Terus Bapak udah pernah melakukan public speaking belum? Coba sekarang sapa teman-teman di sini. Misalnya ya salah satu ice breaking-nya misalnya seperti itu. Ya, jadi jangan diem, jangan menjadi hambatan, jangan kikuk, tapi dilanjutkan. Oke, yang selanjutnya.
Nah, cara mengatasinya tadi ya, 4P sebetulnya. Ada plan, prepare, practice, dan perform. Yang terakhir ini yang penting. Bapak Ibu udah mempersiapkan nih, udah planning nih, saya mau presentasi ini tentang public speaking ini harus gimana. Udah prepare, misalnya dari malam udah siapin materinya. Udah latihan depan kaca. Langsung udah nyocok-nyocokin pakai baju ini, pakai kerudung ini gitu, sampai sepatu ini gitu ya. Udah latihan tadi, misalnya praktis di depan kaca dan sebagainya. Tapi pas perform tiba-tiba, saya nggak jadi presentasi. Itu kan nggak mungkin ya. Apalagi kalau Bapak Ibu profesional sudah menjadi MC, dikontrak menjadi MC itu nggak mungkin dihindari. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai peserta misalnya international conference, nah bisa aja Bapak Ibu kan nggak jadi presentasi, paper saya nggak dipresentasiin. Tapi itu akan merugi, gitu kan. Sudah plan, udah prepare, udah praktis, jalan aja. Gitu ya, nggak usah takut gitu, nggak usah takut berbicara pakai bahasa Inggris pun juga pasti nggak semua orang itu akan sempurna, pasti ada istilahnya, pasti ada kesalahan dan kesalahan itu yang akan membuat Bapak Ibu mengevaluasi diri. Makanya saran saya presentasi kapanpun ya, udah seprofesional apapun record, minta tolong temannya atau record sendiri presentasi saya seperti apa sih pada saat itu, dan itu akan menjadi evaluasi yang baik ya untuk Bapak Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu tadi cara mengatasinya, misalnya buat plannya yang jelas ya, siapkan bahan presentasi dengan tadi materi-materi yang sudah dibawakan oleh Pak Dadan, itu bisa menjadi bekal untuk penyiapan bahan presentasi. Yang kedua jelas, kuasai apa yang Anda presentasikan. Nggak mungkin saya mempresentasikan tentang kedokteran misalnya gitu ya, materi-materi fisika misalnya, karena itu bukan background kita. Jadi kita memang kuasai apa yang kita presentasikan. Membuat notes ini sah-sah aja. Lalu tadi ya, prepare bukan hanya sekali nih Bapak Ibu. Kenapa saya tulis prepare? Karena tidak akan pernah selesai. Kita melakukan public speaking tidak akan pernah selesai latihannya. Ini akan terus-menerus kita akan prepare, dan prepare. Karena akan terus ini ya, terus membaharui gitu ya. Kita harus terus membaharui keahlian kita. Nah, perform dengan confidence. Ya ini, salah satu yang harus ditanamkan pertama adalah rasa percaya diri. Semua orang punya bekal percaya diri, tapi ada juga yang betul-betul tidak punya rasa percaya diri. Ini yang perlu dilatih sebetulnya. Bahkan ada orang yang saya percaya dirinya terlalu tinggi, itu yang bahaya juga Bapak Ibu ya. Itu jadi kita harus benar-benar mungkin di tengah ya, kita confidence, tidak perlu terlalu percaya diri juga nggak bagus, tapi tidak percaya diri pun nggak bagus. Jadi kita perlu di tengah-tengah, yang penting kita punya rasa percaya diri dan kita perform. Nah, tadi praktisnya mirror practice gitu ya, kita lihat kaca, senyum gitu kan ya, lalu senyum-senyum sendiri, bukan senyum-senyum sendiri tanda kutip negatif ya Bapak Ibu ya. Lalu kita latihan senyum, kita latihan artikulasi tadi misalnya A, I, U, E, O boleh gitu ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya, latihan vokal dasar boleh. Lalu ada record. Nah, tadi ya record presentasi Bapak Ibu. Nah, di sini untuk evaluasi Bapak Ibu semua. Dan gestur Bapak Ibu perhatikan, jangan terlalu kalau gestur kadang kita nggak sadar. Nah, makanya kenapa perlu record, karena kita bisa melihat. Mungkin saya tanpa disadari tangan saya banyak gerak. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah menyadari ada dosen, ini saya menyadari loh Bu Tintin, saya sering ngomong belakangnya ada ya-nya. Kadang mahasiswa suka ngitung. Ya, suka punya pengalaman nggak? Ada dosen misalnya, coba tebak deh, Bapak ini pasti ngomongnya iya atau misalkan begitu, bukan begitu. Dihitung, jadi challenge sama mahasiswa. Bapak ini atau Ibu ini ngomong bukan begitu berapa kali hari ini? Coba Bapak Ibu perhatikan. Kenapa kita perlu? Ya kadang gitu ya Bu ya. Mengapa kita perlu rekor? Tapi kalau di kelas mungkin susah ya untuk rekor. Tapi kita perlu evaluasi diri. Apa sih yang kira-kira noise di diri kita? Saya menyadari saya sering ngomong ya. Jadi kalau udah ngomong ya, gitu. Ngomong ya, gitu. Teman saya yang saya lihat ada yang sering ngomong bukan begitu Bapak Ibu, bukan begitu, anak-anak pokoknya pakai bukan begitu. Nah, itu kan kadang mengganggu telinga kita. Saya aja sendiri yang ngomong terganggu gitu, apalagi orang. Nah, itu yang mungkin bisa dievaluasi dengan kita, baik tadi gestur ataupun kata-kata yang sering kita keluarkan berulang gitu ya. Nah, iklan aja kalau misalnya di TV ya, Bapak Ibu mungkin dulu yang sering melihat iklan, ada yang ujungnya diulang-ulang. Misalnya terakhirnya ada kata-kata, jangan lupa beli Bapak Ibu.
3 kali. Jangan lupa beli Bapak Ibu, jangan lupa beli Bapak Ibu. Gitu aja kita kan geli ya ngelihat iklan seperti itu. Apalagi maksudnya kita secara live langsung dilihat oleh audiens kita. Nah, makanya mungkin evaluasi itu penting ya bagi diri kita sebagai seorang public speaker. Nah, ini nih Bapak Ibu yang harus kita miliki sebetulnya bukan hanya seorang public speaker aja, tapi setiap orang sebetulnya melakukan komunikasi. Ya, kita kalau bersosialisasi sama orang kita melakukan public speaking sebetulnya. Ya, mahasiswa di kampus presentasi depan teman-temannya melakukan public speaking. Ya, kita berbicara di depan rekan kerja kita lalu kita presentasikan misalnya program yang kita buat itu adalah kita melakukan public speaking juga. Ya, seorang tadi misalnya kepala pemerintahan pasti melakukan komunikasi publik itu melakukan public speaking dan banyak profesi-profesi lainnya yang memang setiap harinya melakukan public speaking. Nah, yang pertama tadi ya percaya diri itu perlu diasah di diri kita sendiri. Lalu communication skill bukan hanya dimiliki oleh yang background atau sarjana ilmu komunikasi, tidak. Tapi semua orang bisa menggali skill ini dengan kayak sekarang nih. Kayak kelas kreatif membuat acara seperti ini. Saya sangat apresiasi. Ini bisa mengasah communication skill kita. Ya, dengan kita bertanya, dengan kita maksudnya kalau ada kesempatan nanti bertanya secara di-unmute misalnya ya, hal-hal kecil seperti itu adalah berlatih untuk communication skill. Nah, ini kita bangun rasa nyaman atau relax pada saat kita presentasi. Mungkin kayak saya karena kebiasaan bicara cepat, orang ada merasanya nggak relax nggak ya saya? Kan saya ada ya evaluasi diri seperti itu. Tapi saya terus gitu mengevaluasi gimana caranya supaya saya tidak terburu-buru kalau misalnya presentasi. Lalu menguasai medan atau audiens terkait tadi event terkait ya. Jadi saya harus tahu dulu misalnya kelas kreatif audiensnya siapa aja. Lalu tidak mudah tersinggung nih. Bapak Ibu yang baperan nih kalau untuk jadi public speaker baperan agak PR juga ya misalnya. Ibu itu rambutnya kenapa kok begini? Langsung nggak mau presentasi lagi atau manyun, mukanya jadi gesturnya berubah dan sebagainya. Kalau kayak gitu susah. Jadi kita harus easy going. Nah ini smile, ini part of gesture sebetulnya. Jadi anggap aja kita lagi di depan kamera kayak tadi Bu Irma memandu kita untuk foto. Nah anggap aja kita seperti itu. Jadi kita di depan kamera, jadi kita harus terus selalu tersenyum. Walaupun Bapak Ibu mungkin agak susah untuk menyembunyikan masalah yang ada di dalam diri kita, tapi kita harus coba. Ya, seorang public speaker itu adalah dramaturgi istilahnya kalau di ilmu teori komunikasi juga ya. Sama kayak sinetron lah. Yang di rumah simpan dulu gitu kan. Misalnya ada masalah di luar simpan dulu, kita berdramaturgi istilahnya seperti itu. Oke, ini mungkin dikit lagi ya Bu Tintin. Ini alert gitu ya. Jadi ada Iya nih Bu, udah habis waktunya. Oh, udah habis Bu? Oke. Ini boleh terakhir satu ini Bu ya, biar nggak nanggung. Boleh, boleh. Izin ya Bu ya. Bu ini dus ya, Bapak Ibu. Di sini dus ada tadi postur tubuh, artikulasi kita bisa latihan, tadi perpindahan tempat ya, dan juga gerak isyarat, mimik wajah, sorotan mata. Ini menjadi hal-hal yang memang perlu kita lakukan. Lalu tadi don'ts-nya kayak misalnya kita memasukkan tangan atau saya misalnya sering meremas-remas tangan, ini jangan juga ya. Senyum berlebih pun jangan. Lalu humor pun tadi boleh, gitu ya, tapi nggak usah berlebihan dan tidak mengandung sara. Mungkin itu ya Bapak Ibu, yang lainnya nanti bisa dibaca, ada beberapa ini lagi, slide lagi. Ini saya bukan narsis, ini saya mengemukakan di sini bahwa saya seorang public speaker, karena semua bisa menjadi seorang public speaker. Jadi mudah-mudahan bermanfaat materi hari ini. Dan juga berkah untuk kita semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Marta. Terima kasih teman-teman peserta webinar sore hari ini. Silahkan memberi aplaus yang luar biasa untuk Bu Marta. Enak sekali suaranya Bu. Ya, kita masuk ke sesi Q&A. Untuk link presensi sudah saya bagikan di chat ya Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk mengisi. Kita akan membuka Q&A untuk yang raise hand dulu ya. Ada beberapa, kita ada waktulah sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan dari. Boleh dibantu tadi siapa ya Bu? Bu Tina mute ya. Oh ya, sorry. Ada Pak Dwi Hafiz Nasution. Boleh di-unmute? Sebentar, saya bantu dulu ya.
Ya. Pak Dwi udah bisa. Udah bisa ya. Oke. Silakan Pak Dwi, pertanyaannya untuk siapa ya? Saya ingin bertanya untuk Pak Dadan. Nantinya kan sebagai seorang guru itu kan Pak, saya ingin bertanya bagaimana menyusun PPT yang interaktif agar bisa mengkonstruksi pengetahuan siswa itu Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Pak Dadan mau dijawab dulu atau bukan pertanyaan? Boleh diulangi dulu Pak pertanyaannya. Saya berusaha mencerna ini maksudnya kemana. Boleh agak panjang Bapak, nggak apa-apa. Sekalian belajar public speaking nih nanti. Ya silakan Pak. Ya. Jadi kan kalau misalnya dalam pembelajaran itu kita kan juga perlu namanya PPT itu kan Pak. Betul. Jadi kalau misalnya saya seperti guru matematika gitu kan Pak nantinya, saya kan agar siswa itu mampu menangkap apa yang saya buat atau yang saya berikan dalam PPT itu, jadi kan saya harapkan siswa itu mampu berinteraksi dengan PPT yang saya buat itu Pak. Bagaimana caranya agar PPT itu jadi interaktif gitu Pak bersama siswa? Oke, baik ya. Sip. Berarti lebih ke asinkronus ya Pak ya? Iya Pak. Oke, jadi kalau misalnya saya mengambil konteks pembelajaran online ya Pak ya. Jadi kalau misalnya di konteks pembelajaran online itu tergantung kepada media yang kita gunakan. Kalau Bapak misalnya ingin benar-benar interaktif, itu bisa menggunakan Nearpod, Pak. Gitu. Jadi Nearpod itu sangat-sangat interaktif tuh, Pak Tris. Iya katanya. Karena beliau trainernya gitu. Jadi dari Nearpod itu setiap slide itu bisa kontrolnya apakah dari guru, apakah dari generik gitu. Jadi bisa jalan sendiri. Jadi siswa itu tidak bisa ngeklik. Tetapi setiap slide itu ada kegiatannya, Pak. Jadi ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh siswa. Jadi misalnya slide 1 oke, one way presentasi saja. Di slide 2 guru bisa memberikan pertanyaan dan siswa langsung mengisi jawabannya di slide tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak menginginkan yang interaktif, tentu saja agak sedikit beralih dari Google Slide. Kita bisa menggunakan, nah karena kita partnernya Genially ya Bu Tina, boleh menggunakan Genially Pak, di-explore silahkan. Itu bisa untuk gamification juga, sekalian belajar, sekalian misalnya untuk presentasi juga. Jadi jangan berhenti eksplorasi Pak, intinya itu sih. Jadi kalau misalnya kita melihat kepada kontennya bisa sama, tapi dengan media yang berbeda itu bisa menghasilkan hal yang berbeda gitu kan, dari segi keinteraktifannya. Mungkin itu jawaban sementara Pak, mudah-mudahan tidak terjawab dan penasaran, jadi nanti browsing lagi. Tadi saya sudah menyebutkan ya Pak ya, ada Nearpod, ada Peer Deck, dan ada satu lagi Genially. Silakan dieksplor 3 ya Pak ya. Saya sambil ketikan di Zoom chat-nya. Terima kasih Bu Tina. Ya. Siap, mudah-mudahan Pak Dwi untuk saat ini cukup puas ya Pak Dadan, tapi masih mencari untuk yang berikutnya. Kita ada raise hand lagi dari siapa ini, Ibu apa Bapak ya? Bapak Alifian, boleh di-unmute Bapak atau Ibu ya? Iya loh Pak. Bapak, silakan Pak. Ya. Saya izin bertanya ke Bapak Tris dan Bapak Dadan, bagaimana strategi kita dalam menyampaikan kepada audiens yang simpel dan mudah dimengerti jika ada materi kita yang ada perhitungannya dan juga di situ juga ada presentasi dan juga data-data analisis. Lalu untuk ke Bapak Dadan, jika kita ingin mempresentasikan ke dosen, hal apa saja yang harus dihindari oleh mahasiswa selain membaca full dari isi PPT tersebut, Pak? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Tertangkapkah pertanyaannya? Oh, enggak, belum. Presentasinya bila berbentuk angka, mungkin gitu ya, Pak ya? Pak Alifian? Iya, Pak. Iya, betul. Oh, ya. Betul. Jika ada data berbentuk angka, Pak Tris. Hitung-hitungan sama analisis, Bu. Oke. Silakan Pak Tris. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak ini izin jadi berubah ke handphone. Ya, pertama kalau untuk angka-angka ini juga akan menjadi pengalaman baru buat saya. Karena saya juga bukan dari yang suka membahas tentang matematika dan lain sebagainya. Namun mungkin intinya dalam sebuah presentasi adalah
kesederhanaan yang penting mungkin ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat si angka-angka itu yang awalnya sudah menakutkan, tapi dengan bahasa yang lebih sederhana bisa membuat lebih menarik untuk siswa kita. Misalkan kalau saat kita menerangkan sebuah rumus, saat rumusnya itu memang cukup kompleks, ya memang itu yang harus disampaikan, maka sampaikan. Hanya cara kita menyampaikannya yang harus kita siasati. Apakah kita mau langsung to the point, ini loh angkanya ditambahkan dan lain sebagainya, atau kita menggunakan analogi-analogi yang lebih dekat dengan konteks anaknya. Itu bisa menjadi salah satu alternatif sebetulnya. Jadi kembali lagi, karena kita sebagai seorang gurunya, Pak, ini akan bergantung kepada tipe siswanya juga. Jadi saat Bapak misalkan siswanya, oh ini siswa saya seperti ABC, sepertinya kalau untuk angka ini saya akan menggunakan analogi-analogi seperti ini, itu akan lebih mudah untuk dipahami. Jadi pahami siswanya, kemudian cari strateginya yang tepat. Karena mungkin strategi saya tidak akan terlalu pas dengan strategi siswa Bapak, karena mungkin akan ada perbedaan. Jadi pahami siswanya dan tentukan strateginya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi untuk hal-hal yang memang kompleks untuk disampaikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tris. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Alifian. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Dadan. Apa yang harus dihindari katanya kalau untuk presentasi ke dosen, Pak Dadan? Silakan. Saya mantan mahasiswa nih Bu Marta, Patris, jadi kayaknya udah lupa lagi nih gitu ya. Jadi udah cukup lama nih saya meninggalkan dunia perkuliahan ini. Tapi yang pasti itu content knowledge, Pak. Jadi kembali lagi ke Bu Marta dan Patris itu practice, review lagi. Jadi sebagus apapun media yang kita gunakan, kalau kitanya bengong ketika presentasi, ya Bu Marta nih dosen nih, pasti ngelihatnya ini ngerti nggak sih mahasiswa saya gitu. Karena media presentasi kan sebenarnya hanya sebagai daya pendukung, Pak, untuk kita menyampaikan ide. Sedangkan intinya adalah kita sendiri sebagai orang yang menyampaikan materi. Mungkin slide saya ketika disampaikan oleh orang lain akan berbeda, walaupun isinya sama. Slide Bu Marta ketika disampaikan oleh orang lain akan berbeda. Jadi slide itu sebagai additional atau bonus aja gitu ya, bukan sebagai yang utamanya adalah kita sebagai pembicaranya. Jadi kalau misalnya Bapak menanyakan tipsnya, ya tentu saja content knowledge, kita harus benar-benar tahu apa yang kita bicarakan. Saya pernah punya pengalaman, ada rekan saya zaman dulu sekali Pak, jadi ketika book chapter dia isinya itu bukan yang disampaikan, bukan buku yang digunakan gitu, dan dosennya tahu gitu kan, ini bukan yang harusnya disampaikan. Jadi ya kita juga tidak bisa play tricky di sana gitu. Artinya kita pelajari. Kalau misalnya book chapter ya kita pelajari isinya seperti apa. Cuman kalau saya secara pribadi ketika mengambil poin-poin yang ada di book chapter, saya konekkan ke konteks yang ada, ke apa sih yang terjadi saat ini. Itu lebih ini Pak, lebih lebih bermakna gitu daripada hanya teori-teori saja, poin-poin teori-teori menyampaikan apa yang ada di dalam buku tersebut. Mungkin Bu Marta sebagai dosen punya perspektif yang berbeda nih, nanti boleh ditambah juga ya. Terima kasih. Iya. Silakan Bu Marta mau menambahin ini dari dosennya langsung ya Pak Dadan ya. Apa sih yang harus dihindari coba? Oke, dari itu tadi yang nanya mahasiswa berarti ya Bu ya, pasti ya. Sepertinya Bukan ya Bu ya? begitu. Oke. Jadi kalau media tadi saya sepakat sih sama Pak Dadan, kalau media kan sebetulnya hanya medium lah ya, memang maksudnya sebagai media penyampaian, tapi balik lagi tadi seorang public speaker-nya seperti apa. Betul kata Pak Dadan, memang saya dengan materi yang sama gitu ya, dan dibawakan misalnya tadi dengan Pak Tris atau Pak Dadan, pasti akan berbeda. Balik lagi memang seorang public speaker itu cara penyampaiannya biasanya sih background-nya berdasarkan pengalaman beliau gitu kan ya, lalu juga mungkin background pendidikan juga seperti apa, itu kan akan berbeda-beda ketika seseorang menyampaikan sebuah materi, tapi pengalamannya berbeda, itu akan berbeda. Nah, jadi kalau media itu sebetulnya hanya sebagai sarana prasarana lah, mungkin ya sebagai medium aja gitu. Jadi message-nya yang disampaikan, walaupun pada intinya mungkin kita kalau menyampaikan sebuah pesan, kalau di mahasiswa sih kan Bu, kalau di perkuliahan ada goals-nya ya, mata kuliah ini akan mendapatkan apa gitu. Sebetulnya ujung-ujungnya sama ke sana, tapi memang mungkin nanti tiap dosen yang menyampaikan akan berbeda bisa saja. Walaupun memang misalnya satu tim teaching lah istilahnya, satu mata kuliah ada 2 dosen. Materinya sama, sudah didiskusikan, kita sepakat ya ngasih materi ini. Tapi pada saat menyampaikan, saya yang menyampaikan dengan si B yang menyampaikan bisa jadi berbeda, walaupun tujuannya adalah sama. Jadi balik lagi memang ke pemahaman atau ke pengalaman dosen tersebut masing-masing. Jadi mungkin tetap konten atau materi yang disampaikan oleh dosen tersebut dan mungkin tadi rujukan buku atau book chapter dan sebagainya memang perlu dikuasai oleh mahasiswa tersebut. Mungkin gitu Bu Titin kurang lebih. Iya baik, terima kasih Bu Marta. Kita masih ada
satu pertanyaan lagi nih ya dari Bu Sheni. Silakan Bu Sheni untuk unmute ya. Iya, jadi terima kasih Bu telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Selamat sore juga. Jadi saya ingin bertanya kepada Bu Marta. Saya itu kan udah sering banget ya Bu maju ke depan kelas, ikut diskusi gitu-gitu, bertanya kepada dosen. Tapi sama seperti yang saya rasakan sekarang ini, nervous saya itu nggak pernah berkurang. Jadi saya kadang-kadang bingung gitu, apakah memang nervous ini tuh bakal terus ada atau gimana ya Bu? Saya tuh suka banget pada ngobrol, tapi kadang-kadang suara saya tuh gemeteran gitu kalau presentasi. Mohon solusinya Ibu, terima kasih. Izin, ini nervous udah sebagus ini ya? Apalagi nggak nervous ya? Ini tadi Sheni ya? Sheni bukan ya Bu? Sheni ya? Sheni Berarti ya? Bu Sheni mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Oke. Oke, boleh nggak saya izin nih? Sheni boleh open cam nggak? Halo, ayo. Halo Sheni. Nah, open cam. Oke, Sheni. Oke, saya bisa melihat ya. Kamu tadi kendalanya adalah kurang percaya diri ya, betul ya? Oke, walaupun secara online di Zoom gini, ada rasa itu kah? Ada ya? Ada Bu, ada. Oke. Nah, sebetulnya ini bisa terlihat kayak tadi kenapa saya minta Sheni untuk open cam. Salah satunya adalah sebetulnya untuk melatih Sheni, ya walaupun secara digital, setidaknya on cam itu akan melatih kepercayaan diri. Sekarang kalau saya lihat, terlihat maka tadi, kok Sheni terlihat, ini saya bisa lihat ukuran pas foto ya, agak gugup, gitu kan ya. Tapi hal itu tidak perlu cemas. Sheni bisa terus latihan. Kayak sekarang misalnya, anggaplah, kamu udah pernah presentasi kan? Udah sering bahkan ya? Tapi tetap gugup. Tetap gugup. Nah, boleh tahu nggak pada saat di depan panggung apa yang kerasa? Yang kerasa itu saya gemeteran, Ibu. Betul-betul gemeteran ya. Kalau lewat Zoom presentasi sama, merasakan hal yang sama. Sama Ibu. Oke, nggak masalah. Oke ya, itu memang kendala-kendala yang pasti dialami oleh seorang public speaker, gitu ya. Sheni tidak perlu khawatir, apalagi lewat Zoom tadi ya, Pak Tris tadi bilang mungkin ini aja gugup, tapi kayak gini ya udah bisa berbicara. Kamu punya modal. Kamu punya modal, hanya mungkin kurang percaya diri yang itu harus dipupuk. Ya lewat Zoom aja, kamu kan bergetar, takut dan sebagainya, padahal di sebelah-sebelah kamu nggak ada orang. Orang tuh cuma di dunia maya, ada di depan kamu gitu ya istilahnya. Nah apalagi mungkin secara langsung itu akan lebih terlihat bahwa kamu nervous, keringat dingin, dan sebagainya bisa dilihat secara langsung oleh dosen ataupun oleh teman-teman. Sheni, kuncinya adalah praktis itu tadi. Latihan aja, latihan setiap hari ya. Kalau misalnya tadi mau cobain ikutin gaya saya, coba Sheni tadi ke depan kaca ya, latihan senyum, latihan artikulasi, ngomong sendiri. Nggak masalah orang mau ngomong, ngapain sih kamu ngomong sendiri kayak orang gimana gitu ya, diemin aja. Ya kamu coba, itu adalah panggung kamu. Kamu coba latihan terus, ya kurang lebih lah misalnya sebulan inilah ya kamu lakuin itu. Nanti ada kontak saya tuh di materi, kamu boleh WA ke saya. Kira-kira setelah sebulan itu kamu melakukan tadi mirror practice itu apa yang kamu rasain? Ya karena itu modal utama adalah percaya diri memang perlu ditumbuhkan di diri kamu sendiri dan coba latihan terus. Dan jangan lupa, kamu tiap ada Zoom, tiap misalnya dosen memberikan kesempatan untuk presentasi, kamu harus ambil. Walaupun gugup, walaupun jelek misalnya hasilnya, coba direkam ya sama kamu, walaupun hasilnya jelek, tapi kamu harus ambil kesempatan kamu berani untuk presentasi. Nah, itu adalah kesempatan kamu untuk latihan. Mungkin kurang lebih dari saya itu tipsnya, Sheni. Mudah-mudahan sebulan ini kamu bisa kontak saya dan ada hasilnya ya. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Sheni. Terima kasih Bu Marta, terima kasih juga Sheni ya. Pertanyaan masih sangat banyak nih Bapak Ibu, cuman waktunya kayaknya sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan sesi Q&A. Kita akan langsung ke door prize ya. Caranya nanti ada pertanyaan dari Bu Marta 1, dari Pak Tris 1, dari Pak Dadan 1. Silahkan cepet-cepetan jawab di kolom chat ya. Izin kalau yang saya dari Pak Dadan aja. Oh, dari Pak Dadan aja. Jadi dari Pak Dadan 2 ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama dari Bu Marta, Bu. Nanti peserta dan akan mendapatkan buku ya Bu ya. Buku yang ditulis oleh Bu Marta. Iya Ibu. Langsung ditandatangan ya Bu ya, biar ada kesan-pesannya gitu. Oh, tanda tangan boleh. Iya. Kebetulan bukunya tadi udah saya kasih, masih udah ya? Enggak apa-apa, bisa gampang. Nanti besok saya insya Allah ke kampus. Siap.
Oke, teman-teman peserta webinar, silakan jempol dan jarinya disiapkan dulu di keyboardnya. Dan pertanyaan pertama dari Bu Marta akan mendapatkan 1 buah buku. Silakan Bu Marta. Boleh. Bu Tintin, kalau pertanyaannya harus terkait materi atau boleh secara general, tapi yang terkait di sini? General aja, nggak apa-apa. Boleh ya, Bu ya? Boleh. Jadi mungkin teman-teman yang di sini yang sudah hadir ya tadi dari siang sampai dari sore ya sampai maghrib ini, sebetulnya simpel pertanyaannya. Ada yang tahu lokasi Telkom University aja? Itu aja. Ayo. Bukan kotanya ya, bukan kota, lebih spesifiknya lah. Oke. Ada yang jawab Bojong Soang nih, Bu. Jalan Dayeuh Kolot. Betul. Di daerah Bojong Soang, betul. Oke, berarti bukunya untuk Panandang ya? Bapak, bukan. Pak Zilal, sorry, Pak Zilal Iya, Kibria Zilal Darajati. Kibria. Iya. Kayak Nanti benar-benar boleh bermanfaat nih menghubungi, bukunya Pak Zilal. Iya, nanti boleh Pak Zilal menghubungi admin di grup ya. Selanjutnya untuk apa dulu nih Pak Dadan? Headphone dulu ya? Satu pertanyaan aja, tapi nanti pengumumannya di grup. Oke. Di grup peserta ya. Oke. Di grup peserta, tapi menjawabnya tetap di sini ya? Tetap di sini ya. Supaya ini Bu Marta, supaya agak tegang menunggu-nunggu nanti. Saya udah tadi ya. Iya, oke. Bapak Ibu, ini jawabannya hanya ke host saja, jadi hanya saya yang bisa melihat. Silahkan Bapak Ibu tuliskan sebanyak mungkin panduan dari membuat presentasi yang efektif atau menarik. Silahkan. Sebanyak mungkin ya? Banyak mungkin, Bu Ayu, jangan satu. Saya bisa baca ya. Bu Tina bisa lihat nggak? Saya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Harusnya iya. dan co-host sih. Enggak sih, nggak bisa lihat. Sebanyak mungkin Bapak Ibu pakai koma. Rata-rata cuma 2. Belum ada berarti ya? Belum, kan harus banyak. Panduannya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, berapa tadi ya? 5, ada 8 Bapak Ibu panduannya. Saya berikan waktu 1 menit aja, Bu Tina. Oke. Oh iya Pak Dadan, kita kan ada grup WA ya? Iya, masih ada grup. Jadi peserta kalau pengen tahu kegiatan lebih lanjut dari kelas kreatif bisa stay di grup ya? Betul sekali, iya. Ya. Jadi kalau nanti di WA grup kita kalau ada kegiatan nggak usah daftar lagi, langsung aja. Betul. Ya. Nah, langsung. Dan kalau masih masih belum puas nih, tadi masih pengen nanya tapi belum sempet, boleh ditanyakan di grup. Iya. Ayo, berapa detik lagi nih Bu? Ada 17 detik lagi. Oke, siap. Soalnya saya harus kopikan jawabannya. Nanti saya kan umumkan di grup ya. Hadiahnya lumayan loh Bapak Ibu dari Logitech ya. Iya. Untuk apa namanya? Ya, headphone dari Logitech. Iya, ngajar online dan nama wireless presenter. Wireless dari presenter. Iya. Wah, ada yang udah catat langsung copy paste loh. Keren. Berapa detik lagi Bu? Saya tutup. Hitung mundur ya, 5 ya? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mudah-mudahan Pak Dadan sudah dapat pemenangnya. Ya. Sebentar Bu, saya udah copy semua. Oh masih belum ternyata Bu, sebentar. Mangga Bu Tina boleh ditutup sambil saya copy jawabannya. Iya Bapak Ibu, peserta webinar, demikian webinar kita sore hari ini. Mudah-mudahan masih tidak puas karena nanti kita akan melanjutkan diskusi kita di grup WhatsApp. Dan Bu Marta juga sudah menuliskan nomor kontaknya Bu ya di presentasi. Ada di materi Bu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marta, Pak Tris, Pak Dadan, juga Pak Rizal, mudah-mudahan masih ada. Telkom University Open Library, dan kelas kreatif. Sehingga terlaksana kegiatan webinar kita sore hari ini sangat fruitful ya. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari kegiatan sore hari ini. Kita memulai tepat waktu dan kita juga akan menutupnya tepat waktu. Jadi 17.10. Terima kasih sudah bersama kita sore hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di kegiatan kelas kreatif dan Telkom University akan masih berkolaborasi ya. Nanti mudah-mudahan Bu Marta juga masih bisa gabung nih Bu ya. Kita masih ada kegiatan dengan Telkom University. Ya, siap Ibu Tintin. Oke. Ya, terima kasih Bu Irma, Bu Rika, Pak Rizal dan teman-teman dari Open Library. Demikian kegiatan
kita sore hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Silakan untuk Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Marta, Sehat-sehat. Bu Tris, Bu Terima kasih Irma, Bapak Ibu. dari Open Lip. Terima kasih Bu Marta, Pak Terima Dadan kasih dan Bapak semuanya. Ibu. Pak Kris. Pak Rizal masih ada ya. Pak Tris terima kasih. Pak Rizal terima kasih. Terima kasih banyak para pemateri. Ya, terima kasih banyak Iya, Bapak Ibu. Nuhun ya. keterangannya. Pak Tris, Pak Dadan, tim Amin, Opli, Marta. Pak Rizal.